Ya, shalom saudaraku, dimanapun saudara berada, apa kabar saudaraku? Saudaraku yang ada di seluruh Indonesia sampai ke pelosok-pelosok Indonesia. Shalom, Tuhan Yesus memberkati juga yang ada di luar negeri, shalom. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua, amin. Saudara bersyukur hari ini channel YouTube Betani Jakarta tetap menayangkan pengajaran-pengajaran yang luar biasa ya. Saudara jangan lupa ABC antusias mendengar sampai selesai. B-nya ada ruang bertanya jawab dan C-nya catat saudara ya. Supaya saudara menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Banyak mencatat sehingga saudara makin mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan saudara jangan lupa like dan subscribe, bagikan ke saudara-saudara kita, bagikan ke teman-teman gereja, bagikan ke teman-teman kantor, juga bagikan ke tetangga ya, ke semua umat Kristen, karena ini penting saudara ya, karena hari ini penting caranya mengatasi supaya tidak terjadi perceraian ya. Semua hamba Tuhan sudah membahas, saya juga sudah membahas tentang perceraian boleh atau tidak menurut Alkitab, dan semua pendeta-pendeta sudah membahas. Tapi jangan lupa channel YouTube Betani Jakarta akan mengajar cara mengatasinya bagaimana supaya tidak terjadi perceraian, sehingga perceraian tidak terjadi. Karena saudara tahu, karena perceraian adalah Tuhan membenci. Amin. Oleh sebab itu jangan sekali-kali saudara berkata cerai. Karena ketika saudara berkata cerai, yang pertama adalah bercerai. Apanya Bu? Berkatnya. Yang kedua, bercerai kita ribut terus. Hatinya sudah mulai pisah. Ya, itu mulainya. Yang ketiga, anak-anak juga ikut jadi jadi ribut ya, membuat jadi rumah tangga makin ribut. Nah, juga ada lagi, apalagi Bu? Dibuat supaya sakit. Atau dibuat supaya ekonominya gonjang-ganjing. Nah, kalau saudara mulai berkata perceraian, nanti kita lihat ya, karena ada pendeta Dedi yang membahas. Oleh sebab itu, saudara, sebelum saya membahas ini, silahkan ikuti dulu yang berikut ini. Ya, saudaraku, bertemu kembali di channel YouTube Betani Jakarta. Saudara, hari ini seru saudara ya. Kita belajar bagaimana cara mengatasi supaya tidak terjadi perceraian. Saudara tahu bahwa perkawinan dibentuk oleh Tuhan sebagai lembaga yang suci dan kudus. Jadi perkawinan itu sebagai lembaga yang suci dan kudus itu dibentuk oleh Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saudara, karya Tuhan, misi dan visi Tuhan boleh terjadi di dalam dunia ini karena ada perkawinan, ya. Dan visi dan misi Tuhan bisa terus berjalan karena melalui perkawinan, visi dan misi Tuhan boleh terjadi. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu, saudara yang belum menikah, hati-hati. Tapi dengar, ya, cara-caranya, bagaimana mengatasinya. Karena apa yang dikatakan, di mana hanya ada 2 orang. Di dalam pernikahan hanya ada 2 orang, satu laki-laki dan perempuan. Jadi tidak bisa menikah perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki, ya. Alkitab mencatat bahwa
hanya ada 2 yang menikah, tidak bisa 3, ya. Ini istri pertama, ini istri kedua, atau ini suami pertama, ini suami kedua, tidak ada. Jadi dalam pernikahan hanya ada 2 orang, 1 laki-laki dan 1 perempuan, ya, di mana karya Tuhan akan diberikan kepada mereka yang menikah, ya. Karya Tuhan apa, Bu? Visi dan misi Tuhan boleh hadir di dalam dunia ini melalui lembaga pernikahan yang kudus. Amin. Nah, saudara, kita panggil Bapak Pendeta Dedi Kurniawan, ya. Mereka akan membahas bagaimana banyak perkawinan yang sudah berantakan, sudah bercerai, ya. Bagaimana ada perkawinan yang sebentar lagi akan cerai. Bagaimana sekarang suami istri sudah diem-dieman, udah nggak omong-omongan. Bagaimana terjadi lagi antara suami istri sudah ribut besar-besaran, yang besoknya akan tanda tangan untuk perceraian. Kita panggilkan Pendeta Dedi Kurniawan, silakan. Shalom, selamat malam, shalom. Ibu Gembala kita, Ibu Pendeta Elizabeth Nuning. Luar biasa malam hari ini kita berjumpa lagi untuk kita sama-sama melayani Tuhan dalam seri pengajaran yang luar biasa malam hari ini yang akan kita bahas. Shalom juga buat para pemirsa dimanapun Anda berada, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Sukacita kita bersama malam hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan siaran acara ini semua disertai dan diberkati oleh Tuhan tentunya. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu hadir bersama dengan kita, yang memampukan dan menguatkan kita. Baik, malam hari ini tentunya seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Gembala kita, Ibu hambanya yang luar biasa diberkati Tuhan di dalam pelayanannya, yaitu kita akan membahas satu tema yang sangat penting sekali di dalam kehidupan kita, khususnya sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Tuhan yang berkaitan dengan kehidupan di dalam rumah tangga. Bagaimana sudut pandang Kristen atau iman Kristen menyikapi tentang sebuah perceraian, saudaraku, dan bagaimana caranya menyikapi atau mengatasi supaya rumah tangga Kristen tidak mengalami perceraian. Nah, ini penting sekali nih, luar biasa ya malam hari ini. Sangat penting, Pak, sangat penting. Oleh sebab itu, saudara, sebelum dengar ini bagikan ke keluarga-keluarga Kristen karena penting sekali ya cara mengatasinya. Pak, mau bertanya boleh ya, Pak ya? Di akhir-akhir zaman ini banyak orang yang kawin cerai, ya, bukan hanya jemaat, ada beberapa pendeta juga begitu. Juga bukan hanya dari umat Kristen ya, umat beragama lain juga banyak yang kawin cerai, baru nikah sebulan sudah cerai, 2 bulan sudah cerai. Alasannya tidak cocok, Pak. Iya, itu alasannya tidak cocok. Iya. Nah, menurut Bapak, apakah orang Kristen ketika menikah langsung cocok atau bagaimana, Pak, menurut Bapak? Pendapat Bapak? Kok selalu berbicaranya tidak cocok, tidak sehati lagi, tidak respect lagi, tidak jadi dingin, Bu, katanya seperti itu. Silakan, Pak, menurut Bapak. Jadi memang kita harus bisa memahami ya bahwa pernikahan itu ya adalah yang pertama adalah satu lembaga yang kudus. Kenapa lembaga yang kudus? Karena lihat, ide gagasannya itu dirancang oleh Tuhan ya. Kemudian Alkitab juga dengan jelas sudah memberikan sebuah penjelasan kepada kita bahwa laki-laki diciptakan dengan perempuan diciptakan Tuhan juga sama-sama punya perbedaan begitu. Jadi kalau dibilang kita harus cocok dan harus memaksakan ya, artinya gini, karena ini tidak cocok maka saya harus cari yang cocok, yang tidak cocok saya ceraikan, kemudian berusaha untuk cari lagi yang cocok. Saya mau bilang begini ya, tidak mungkin ya, saudara ketika mencari kecocokan dengan orang lain, saudara juga tentu akan menemukan hal-hal yang nanti menyebabkan saudara juga akan mengalami hal yang sama dengan yang pertama misalkan begitu ya. Jadi tidak akan ada kecocokan, pasti ada perbedaan. Karena begini tujuannya, laki-laki dan perempuan itu menikah adalah untuk saling memperlengkapi. Ingat ya, tidak ada yang super, tidak ada yang sempurna, baik laki-laki maupun perempuan ya.
Justru itulah luar biasanya Tuhan merancang sebuah pernikahan. Justru setiap kekurangan kita dan kekurangan masing-masing pasangan itu dipertemukan dan tujuannya adalah untuk saling memperlengkapi. Ya, jadi bukan untuk menimbulkan sebuah perbedaan yang menuju kepada satu konflik, bukan, ya. Tetapi menemukan sebuah satu perbedaan untuk saling memperlengkapi. Saya punya kekurangan di sini, pasangan kita punya kelebihan di sisi yang lain begitu. Nah, inilah yang saling mengisi, saling memperlengkapi. Jadi begitu. Jadi bukan masalah cocok atau tidak cocok begitu. Tetapi ini lebih masalah kepada satu relasi, hubungan ya, yang saling memperlengkapi dari setiap kekurangan kita. Ini yang harus kita pahami begitu ya. Jadi jangan sampai kita menuntut pasangan kita itu sempurna. Kemudian kita anggap oh ini cocok. Kalau dia bisa mengikuti keinginan kita, maka kita anggap cocok. Kalau kita bisa mengikuti keinginan dia, maka dia menganggap kita cocok dengan kita gitu. Nggak seperti itu ya. Jadi itu Bu. Oke Pak. Paulus mengatakan bahwa kita ini harus menikah karena perintah Allah. Kalau kita harus menikah ya Pak ya. Jadi kalau gitu boleh nggak kita nggak menikah seperti itu? Menurut agama kan seperti itu menurut Alkitab ya. Jadi Paulus bilang kalau pernikahan itu adalah perintah Allah seperti gitu Pak. Kalau menurut Bapak bagaimana? Ya, terima kasih Bu Gembala ya. Kalau kita melihat Kejadian pasal 1 ayat 27, ini kan yang menjadi patokan dasar ya, menjadi sebuah landasan teologis di dalam sebuah arti pernikahan ya. Di dalam Kejadian 1 ayat 28 di sana dikatakan bahwa ada dua mandat di sana. Mandat pertama disebut dengan mandat spiritual atau mandat budaya. Mandat budaya itu adalah diberikan kepada mereka yang menikah, yang dipersatukan oleh Tuhan di dalam pernikahan kudus. Adalah untuk apa? Yang pertama untuk mengelola bumi. Untuk mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan bagi satu pasang, dua manusia yang dipertemukan oleh Tuhan di dalam pernikahan untuk mengelola bumi ini. Ada satu tugas, ada kepercayaan yang Tuhan berikan. Itu mandat yang pertama, mandat kultural ya. Kemudian yang kedua disebut dengan mandat prokreasi ya. Adalah untuk apa? Untuk melahirkan keturunan-keturunan, berkembang biak, penuhilah bumi ya. Kalau kita tahu bahwa di dalam prokreasi ini ada satu tujuan Tuhan. Tujuannya apa? Supaya manusia dipersatukan di dalam pernikahan itu menghasilkan keturunan-keturunan ilahi, keturunan-keturunan yang melayani Tuhan, keturunan-keturunan yang sama-sama artinya begini, membangun satu hubungan yang kuat ya antara orang tua, kemudian anak, kemudian bersama-sama kepada Tuhan. Itu mandat prokreasi ya. Kemudian dari situ barulah kemudian berkembang atau kita bisa lihat bahwa pada akhirnya Tuhan memakai untuk salah satu mandat lagi yang disebut dengan mandat spiritual atau mandat penginjilan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20 itu ya, amanat agung ya yang Tuhan sampaikan. Jadi kalau misalkan ya tentang pernikahan tentunya ada maksud dan tujuan yang Tuhan sudah bilang begitu. Jadi kalau saya berpandangan bahwa kita harus menikah. Kita harus menikah, ya. Supaya apa? Supaya kita melaksanakan perintah Tuhan, begitu. Kemudian dengan menikah itu kita juga ambil bagian daripada mandat yang Tuhan sudah percayakan bagi kita. Mandat tadi ya, semuanya yang tadi saya sampaikan itu. Kemudian ya, setelah itu ya, tentunya ketika kita membentuk keluarga, maka keluarga kita adalah menjadi satu keluarga yang juga melayani Tuhan. Nah ini, tetapi Paulus juga mengatakan ada pengecualian tertentu buat mereka yang memang terpanggil untuk tidak menikah, tetapi memang untuk sepenuh hidupnya untuk melayani Tuhan. Katakanlah seperti Rasul Paulus sendiri begitu ya. Kemudian kita melihat rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang dari Katolik juga demikian ya, mereka terpanggil, mereka tidak menikah, baik suster maupun romo ya gitu ya, mereka terpanggil untuk melayani dan mereka tidak menikah, tetapi memang mereka memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Jadi ada hal-hal yang khusus begitu. Tetapi perlu juga diingat begini ya, kalau memang bukan panggilan, maka saya menyarankan untuk menikah. Kenapa? Karena Paulus bilang begini, barang siapa menikahi gadis ya, kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik. Tetapi kalau dia tidak kawin, ya tidak kawin, ia berbuat lebih baik lagi. Artinya buat yang kawin dan yang tidak kawin, ya di mata Tuhan itu baik. Tetapi begini, Paulus juga ngomong juga konteksnya. Ada satu hubungan, ya ada satu hal yang menjadi penekanan, ya supaya
mereka yang tidak memang dalam pengertian tidak dipanggil, ya tidak dipanggil untuk tidak menikah, ya lebih baik mereka menikah untuk apa? Untuk menjauhkan mereka dari dosa perzinahan, menjauhkan orang dari dosa percabulan, begitu. Sehingga orang yang akhirnya menikah, dia bisa terhindar dari keterikatan akan dosa-dosa kenajisan, perzinahan yang mengikat orang itu, begitu. Ya, jadi ada keinginan-keinginan daging, ya, keinginan-keinginan yang bisa akhirnya membuat orang menyimpang, gitu, menyimpang kepada hal-hal yang melanggar, ya, seks bebas, misalkan begitu, ya, kumpul kebo, misalkan zaman dulu ya kita istilah itu kita dengar kumpul kebo, kemudian juga akhirnya perselingkuhan, ganti pasangan, ya, bosan dengan yang ini, ganti yang ini, itu tujuannya adalah kenapa disarankan untuk menikah, supaya manusia tidak atau seseorang tidak terjerumus ke dalam satu dosa perzinahan yang akhirnya bisa membuat orang itu tidak selamat di dalam kehidupan yang nanti akan dia jalani di kemudian akan datang. Jadi itu, Bu, ya apa yang firman Tuhan tulis, begitu. Terima kasih, Pak. Ada pertanyaan lagi, Pak. Bagaimana sih, Pak, ketika rumah tangga kita jalani masa-masa pacaran yang begitu indah, ya, masa-masa berdua yang begitu indah, langsung masuk ke pernikahan, mungkin masih setahun, 2 tahun, 3 tahun masih indah. Begitu masuk tahun keempat, tahun kelima udah mulai konflik, ya. Betul. Nah, oleh sebab itu, ketika mulai konflik, kita cuma berbicara gimana? Perceraian yang bisa nyelesain masalah. Ya, ketika kita konflik, ribut, cakar-cakaran terus, udah cerai aja deh. Lebih enak gitu. Lebih puas katanya gitu. Ya, jadi kita nggak, atau pisah dulu. Ya, ada beberapa ibu rumah tangga, lebih baik pisah dulu. Nah, menurut pandangan Bapak nih, ya, kalau misalnya sampai terjadi sudah cerai, apakah menurut Bapak ini cerainya cerai bukan cerai mati tapi cerai pisah? Apakah menurut Alkitab bolehkah kita nikah lagi sama orang lain? Itu pertanyaannya, Pak. Ini luar biasa nih, Bu Gembala, pertanyaannya betul-betul dalam nih. Baik, terima kasih, Bu. Tadi saya mau bilang begini, saya mau kasih tahu nih ya, menegaskan ya kepada kita semua yang berumah tangga ya. Perceraian itu bukan penyelesaian masalah. Bukan. Perceraian itu akan menimbulkan masalah-masalah yang baru, yang justru lebih kompleks lagi. Contoh misalkan ya, kita tahu lah yang namanya perceraian itu dibenci oleh Tuhan. Malayaki pasal 2 ayat 15-16 itu dengan jelas sekali menceritakan bahwa Allah membenci perceraian. Coba, Allah yang begitu mengasihi, Allah yang begitu luar biasa ya, penuh kasih bagi setiap kita, statement dia dinyatakan adalah bahwa dia membenci sebuah perceraian. Ya, artinya sesuatu hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Ya, nah inilah yang harus kita pahami, bahwa perceraian bukan solusi untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, perceraian juga dibenci oleh Tuhan, karena perceraian itu berbicara tentang covenant. Perceraian itu adalah berbicara tentang pelanggaran daripada covenant. Covenant kepada siapa? Pertama, covenant kita kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan, ya, di hadapan sidang jemaat, di hadapan kedua orang tua, saudara-saudara, teman, dan sebagainya. Kita mengucapkan janji suci pernikahan. Kita menerima pasangan kita, laki-laki dan perempuan, mengucapkan dengan janjinya masing-masing untuk setia, untuk memelihara, ya artinya memegang komitmen yang teguh. Untuk apa? Menjalani proses kehidupan berumah tangga yang setiap waktu itu berjalan ada proses yang tidak mudah untuk dilewati. Ada kerikil-kerikil tajam di sana, ada jalan-jalan bebatu di sana, ada jalan-jalan yang terjal, yang menanjak dan sebagainya. Artinya perjalanan kehidupan membangun rumah tangga itu tidak lurus, tidak mulus seperti yang kita bayangkan. Nah, ada masalah-masalah yang akan terjadi. Sehingga saya mau bilang begini, ya, komitmen itu yang harus kita pegang. Ya, kita harus tetap mengingat, ya. Makanya saya selalu bilang begini, menikah 1 tahun sampai 5 tahun mungkin masih indah-indah tuh. Biasanya pernikahan 5 tahun ke atas itu sudah mulai kelihatan. Ya, udah mulai kelihatan. Ya, janji-janjinya mulai dilanggar, begitu ya, sehingga nanti pasangan seakan-akan merasa terintimidasi, seakan-akan perasaan itu suami kok otoriter, begitu ya, kok suami seakan-akan tidak mencintai gitu, dengan berbagai macam interpretasi, dengan berbagai macam penilaian, dengan sesuatu yang dirasakan oleh hati dari salah satu pasangan, itu membuatnya tidak nyaman, begitu.
Sehingga di sanalah muncul pergolakan-pergolakan batin, ya, tekanan-tekanan, dan tekanan-tekanan itu ketika tidak diselesaikan maka akan menimbulkan satu tekanan yang kuat yang akhirnya akan meledak. Meledak itulah keluar kata perceraian. Ayo kita pisah. Kamu nggak seperti yang saya bayangkan seperti dulu ya. Kamu nggak seperti pada waktu masa pacaran ya, dan sebagainya. Ya, jadi seperti itu Bu. Ya. Tadi apa lagi ya Bu? Jadi perceraian bukan menyelesaikan sebuah Bolehkah masalah menikah lagi begitu ya? Bolehkah menikah lagi mereka yang sudah bercerai? Oke. Baik. Ya, di pandangan Yahudi ada dua rabi. Yang satu Rabi Hillel, satu Rabi Shammai. Rabi Hillel mengatakan bahwa ya boleh bercerai begitu. Ya, ketika pasangan dirasakan ada sesuatu yang misalkan kelalaian ya, misalkan ada ketidakcocokan begitu, itu boleh bercerai menurut Hillel. Tapi jangan lupa, Rabi Hillel itu dipengaruhi oleh budaya disebut dengan budaya Yunani yang disebut dengan Helenis. Ya, sehingga dikatakan boleh bercerai begitu. Tetapi Shammai tidak. Shammai bilang begini. Shammai itu dia tetap kembali kepada konteks Taurat ya, bahwa tidak boleh bercerai. Tetapi ada pengecualian juga. Kecuali kalau dia melanggar. Melanggar apa itu? Ya, misalkan dia melanggar hubungan perselingkuhan misalkan. Dia tidak setia salah satu pasangan terhadap pasangannya. Sehingga ketika mungkin ya berkali-kali udah dikonseling ya, kemudian dia jatuh lagi dalam dosa itu, kemudian juga nggak sadar-sadar begitu ya. Pada akhirnya si salah satu pasangan merasa terintimidasi, ya, kemudian daripada hidup tertekan, tidak merasakan kedamaian, kemudian bercerai begitu. Ya, sehingga kalau seperti itu karena zina, ya, karena perceraian, perselingkuhan itu boleh. Tetapi kalau kita lihat konteks Tuhan Yesus, kata zina, kecuali kata zina di sana dikatakan itu adalah menuju kepada masa pertunangan. Pada masa pertunangan, ya, pada masa pertunangan, kan Yesus pernah satu kali didatangi oleh orang Farisi. Dia bertanya, bolehkah bercerai? Yesus itu adalah Allah yang sama yang mengatakan di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 dan 28. Ya. Dia mengatakan bahwa tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu berbicara tentang bagaimana hakikat sebuah pernikahan yang dirancang oleh Tuhan. Apapun keadaannya tidak boleh bercerai. Yang dikatakan kecuali karena zina oleh Tuhan Yesus itu adalah di masa pertunangan. Masa pertunangan tidak serumah. Tetapi ketika mereka bertunangan itu sudah disebut sebagai suami dan istri. Nah, ketika di masa pertunangan ini salah satu pasangan tidak setia, misalkan si wanitanya kemudian berpacaran, berselingkuh, kemudian hamil dengan laki-laki lain, maka si tunangan prianya ini, maka itu boleh menceraikan. Boleh menceraikan. Ya, bukan pada saat pernikahan, begitu. Nah, kan kita harus lihat juga ada dua kata yang dipakai zina itu, porneia dan moikau, begitu ya. Nah, porneia itu kan berbicara tentang pelanggaran seksual itu di masa pertunangan. Nah, moikau itu adalah di masa pernikahan. Ya, perselingkuhan, punya istri di luar, lebih dari satu misalkan seperti itu. Kemudian jatuh ke dalam dosa-dosa kenajisan seksual begitu, karena biseksual, karena lesbian, karena gay dan sebagainya. Sehingga itu tadi ya masuk ke dalam kata moikau seperti itu. Nah, inilah yang terjadi, yang terjadi, dan kemudian pandangan-pandangan inilah yang kemudian disalah tafsirkan seakan-akan boleh untuk bercerai. Prinsipnya kebenaran firman Tuhan itu tetap dia tetap konsisten, dia tetap nggak berubah. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak dibuatkan oleh manusia, hanya maut yang memisahkan. Itu yang harus kita pegang. Nah, sekarang kalau misalkan kita tahu pendeta-pendeta saja, ada pendeta saya nggak usah sebut, dia mengajar, dia berkhotbah, tapi dia bercerai loh. Dan dia pakai kata yang itu tadi ya, yang pakai kelompok Shammai itu, karena pasangannya memang didapati selingkuh seperti itu, sehingga tidak, dan kemudian bercerai. Dan ini ada, dia masih mengajar dan dia masih berkhotbah seperti itu. Kemarin kita viral, ada video yang dikirim tentunya ke WA kita ya, kalau pernah dengar ya, ada seorang laki-laki di TikTok yang mengatakan pendeta yang bercerai jangan didengerin ketika dia berkhotbah dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu ya. Dan memang ada seperti itu. Kemudian bagaimana sekarang hamba-hamba Tuhan? Apakah kalau yang sudah bercerai boleh nggak diberkati kembali? Tentunya ada dua kelompok lagi nih Bu. Ada hamba-hamba Tuhan yang menolak. Tapi ada hamba-hamba Tuhan juga yang mau menerima. Misalkan, kalau yang menolak pastilah dia pegang kepada kebenaran firman Tuhan yang saya katakan tadi. Kalau maut yang memisahkan, dia boleh menikah lagi. Kalau bukan kematian, tidak boleh menikah lagi. Tetapi kelompok yang kedua, ini saya menyampaikan dari sisi akademis. Ya, bukan saya pro yang satu dan pro yang kedua.
Ya tidak, saya menyampaikan dua sisi, tapi yang saya mau bahas adalah alasan daripada yang menikahkan kembali. Yang menikahkan kembali itu adalah bukan memberkati, ya, tetapi dia meneguhkan. Tentunya meneguhkan itu juga adalah untuk menghindari yang pertama orang dari dosa perzinahan. Kalau dia nggak dipersatukan, maka si pasangan ini dia akan melakukan hubungan ya seperti menikah begitu ya, seperti sudah menikah, hubungan suami istri dan sebagainya, tetapi dia hidupnya artinya dia melakukan perbuatan dosa terus-menerus. Yang pertama yang seperti itu, untuk menghindari itu. Yang kedua adalah biasanya ketika mereka gagal di perkawinan yang pertama, kemudian mereka menemukan pasangannya, kemudian mereka minta bukan diberkati ya, diteguhkan pernikahannya di sana, itu adalah sebenarnya dari salah satu pihak yang setuju, yang pro itu adalah melihat dari sisi pastoralnya. Jiwa-jiwa yang harus digembalakan. Jadi bukan didiamkan seperti itu. Ya, kalau kita nggak didiamkan, menurut mereka sama juga membiarkan mereka hidup terus-menerus di dalam dosa. Seperti itu. Jadi, si pasangan ini diteguhkan tetapi tidak di gereja. Diikut sertakan di dalam pelajaran pembimbingan pasca nikah, bukan bimbingan pranikah, bukan BPN, tetapi pasca nikah, begitu. Sifatnya adalah untuk memberikan kekuatan supaya gitu. Ya, kemudian dari sisi informasi yang didapatkan tentunya harus cross check dengan kedua pihak dari orang tua. Kemudian juga dipanggil satu-satu ya, kemudian ditanyakan, kemudian ya dicari informasinya. Kemudian kalau dia sudah punya anak yang besar, anak besar kita tanyakan juga apakah dia setuju untuk dipersatukan kembali, menikah kembali begitu, anak-anaknya gitu. Tapi jangan lupa yang terpenting itu adalah surat cerai dari negara secara hukum itu. Jadi kalau surat cerai dari hukum tidak ada, repot. Tetapi surat cerainya itu juga mungkin sekian tahun, ya sudah sekian tahun dia bercerai, baru kemudian dia berniat untuk menikah lagi. Karena dia berpikir kalau saya sendirian hidup, saya nggak kuat di iman saya nih. Misalkan sebagai laki-laki, waduh saya gampang bisa jatuh ke dalam dosa kejahatan seksual. Memang saya gagal di pernikahan pertama, misalkan begitu. Dan sekarang saya tidak ingin jatuh di dalam perbuatan dosa, maka saya lebih baik menikah lagi, begitu. Saya punya pasangan, kemudian juga saya tidak mau mengulangi, saya belajar dari kesalahan yang pertama untuk saya membangun di pernikahan yang kedua ini dengan baik. Kemudian itu tadi ya, supaya ada tujuan-tujuan tertentu yang memang diucapkan. Ini adalah pandangan-pandangan daripada kelompok yang mereka menikahkan kembali, tetapi bukan diberkati, bukan di dalam gereja, tetapi di luar gereja. Mengikuti berbagai macam aturan tentunya. Bukan secara Alkitab ya? Itu bukan. Kelompok pandangan aja, kelompok orang-orang berpandangan seperti itu ya. Jadi nggak sesuai Alkitab ya? Iya, jadi nggak sesuai itu ya. Jadi ini kan kelompok yang tadi kan, yang satu kan memang dia pegang firman. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh ceraikan manusia kecuali maut. Kalau salah satu meninggal, boleh dia menikah lagi. Tetapi juga menikah bukan dengan orang yang bercerai hidup, tidak boleh. Tetapi dengan yang juga sudah meninggal. Atau misalkan, mohon maaf, gadis yang sudah berumur misalkan, tetapi dia belum pernah menikah, itu lain cerita. Nah, itu sesuai firman. Tetapi yang sudah bercerai, gagal di rumah tangga pertama, kemudian sekian tahun dia menduda dan menjanda, punya surat cerai, kemudian juga ada informasi yang bisa kita dapatkan, misalnya orang tua dan sebagainya, kemudian mereka mau menikah lagi untuk menghindari dosa perzinahan, maka itu yang menjadi alasan. Menjadi alasan beberapa kelompok yang meneguhkan kembali pernikahan yang kedua. Ya, meneguhkan bukan memberkati. Ya, Pak, ya. Jadi supaya pemirsa mengatakan, oh Betani Jakarta boleh cerai, tidak, itu kelompok. Tadi Pak Pendeta Dedi tidak sudah terangkan bahwa itu sekelompok. Nah, kita dengar lagi kelompok berikutnya, Pak. Katakan yang sesuai Alkitab. Iya, ini kan saya sampaikan, sedangkan ini kan di lapangan ya, bukan di Betani, di lapangan ya. Ada dua kelompok itu. Kalau tadi saya bilang di kalangan Rabi Yahudi dulu, ada kelompok Kira dan Syamai. Ya, kemudian Tuhan Yesus sendiri mengajarkan, kita tetap pegang patokan ada kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa yang dipersatukan tidak boleh diceraikan. Begitu. Tafsiran kecuali karena zina itu jangan disalah-artikan. Kalau misalkan salah satu pasangan kedapatan selingkuh, digerebek di hotel bersama-sama, kemudian boleh diceraikan. Bukan itu, bukan sudah di dalam pernikahannya, tetapi pada masa pertunangan, pada budaya Yahudi, boleh diceraikan, begitu. Tetapi kalau terjadi pelanggaran, kok tidak jadi pelanggaran, cuma masalah, ternyata calon istri atau calon suami pendek ya, gendut ya, pesek ya, cerai aja lah. Nggak bisa begitu. Itu nggak boleh, ya. Nah, jelas sekali lagi saya mau menekankan, ini saya dari perspektif daripada akademis.
menyampaikan tentang dua kelompok yang sampai hari ini juga ada. Makanya nggak usah bingung. Kok dia bisa ada yang berkati ya? Bukan berkati, itu tegukan. Siapa yang meneguhkan? Oh, yang meneguhkan seorang pendeta. Nah, itu makanya saya bilang tadi, ada kelompok yang tidak mau, ada yang tidak mau begitu. Nah, yang mau kasih penjelasan karena sifatnya adalah mengembalakan, tidak ingin mereka terus jatuh di dalam dosa, kumpul kebo dan sebagainya, tetapi lebih fokus kepada jiwanya untuk digembalakan begitu. Nah, kemudian mereka juga pakai alasan. Alasannya kenapa? Pernah satu kali Yesus dihadapkan pada seorang perempuan berzina. Ini saya mau bilang ya pemirsa, saya sedang menyampaikan dari sisi pandangan yang terjadi di lapangan ya tentang pendeta-pendeta yang meneguhkan itu. Ya, tentunya dengan alasan argumentasi mereka begitu. Tetapi bukan berarti saya katakan bahwa boleh bercerai. Sekali lagi tidak. Ya, saya mengatakan tidak boleh bercerai. Saya ini anak korban daripada perceraian. Ya, saya tahu betul arti pentingnya sebuah pernikahan. Nah, jadi saya nggak menyangankan itu, bukan seperti itu, hanya menyampaikan ya alasan-alasan kenapa kok ada begitu, kok ada, kok bisa begitu. Ya, nah ini karena saya nyampaikan. Mereka pakai pandangan yang ketiga begini. Mereka pakai pandangan yang ketiga adalah ketika Yesus dihadapkan pada seorang perempuan yang berzina pada waktu itu, jelas pada waktu itu hukum Taurat. Belum ada Alkitab yang kita baca, belum ada. Yesus sendiri masih mengajarkan dengan hukum Taurat pada waktu itu. Ingat dalam hukum Taurat, itu perempuan yang berzina, pasti dia dirajam. Dia pasti dihukum mati. Pasti mati. Tapi apa yang terjadi pada waktu itu? Yesus bilang begini, yang tidak pernah berbuat dosa, lempar dia duluan. Artinya apa? Yesus sedang menunjukkan kepada diri dia bahwa itu adalah sebuah perumpamaan. Aku saja yang tidak berbuat dosa, yang tidak bisa berbuat dosa saja, tidak menghukum wanita berdosa ini. Nah, kau yang sama-sama berdosa, manusia yang begitu banyak dosanya, sekarang kau mau menghakimi seorang wanita yang kedapatan berdosa. Coba. Kan nggak layak begitu, orang berdosa menghakimi orang yang berdosa. Terus apa yang terjadi? Apakah Yesus melanggar hukum Taurat? Bahwa di dalam hukum Musa itu sudah pasti mati. Tetapi Tuhan Yesus bilang apa? Tidak ada seorang pun yang menghukum engkau. Mulai hari ini, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa? Ketika orang melakukan sebuah kesalahan, Yesus selalu memberikan sebuah kesempatan terakhir, ya kesempatan untuk apa? Tidak mengulangi sebuah kesalahannya. Nah, hal inilah yang banyak dipakai oleh kelompok-kelompok yang meneguhkan pernikahan atau pernikahan kedua. Begitu. Alasan-alasan ini. Nah, inilah makanya yang saya sampaikan dalam bentuk pengajaran. Bukan saya mengajarkan dan mendukung perceraian. Ya, jadi jangan salah tafsir. Ya, saya anti perceraian. Saya tidak pernah mengajarkan boleh bercerai apapun juga. Saya pengikut Tuhan Yesus Kristus, bukan pengikut Hillel, bukan pengikut Syamai, bukan juga kelompok hamba-hamba Tuhan yang tetap seperti yang saya sampaikan seperti itu. Bahkan yang lebih ironis lagi sekarang ada satu kelompok-kelompok tertentu yang memang pekerjaannya seperti itu, menikahkan orang yang sudah bercerai begitu. Ya, saya tidak menghakimi ya, saya tidak menghakimi. Ya, Anda bisa menilai sendirilah ya seperti itu ya, tentunya. Karena kalau menurut saya ini satu hal yang fatal sekali ya. Sama juga dengan mempermainkan sebuah pernikahan. Begitu. Iya. Jadi ini nih Bu ya yang saya jelaskan. Silakan Pak. Silakan Pak. Jadi itu ya. Jadi ada dua kelompok yang seperti itu. Bolehkah menikah lagi atau tidak? Nah, itu tadi saya jelaskan dari dua sisi ya. Oke, dah. Ibu, itu Bu yang bisa saya sampaikan. Nanti Pak Pendeta Dedi akan bahas tuntas ya. Jadi saudara jangan lupa ABC, antusias mendengarnya sampai selesai. Karena akan dibahas sampai tuntas ya. Supaya saudara tahu kalau sudah bercerai harus berani hidup sendiri. Ya. Betul. Kalau sudah nih udah terlanjur nih yang nonton sudah cerai Bu. Gimana? Ya berani hidup sendiri sampai salah satunya ada yang meninggal. Ketika salah satunya ada yang meninggal, baru saudara nikah lagi. Amin. Jadi kalau yang belum nih, yang belum bercerai jangan. Nanti saksikan tayangan ini, nanti saudara tidak jadi cerai. Tapi yang sudah terlanjur cerai, jangan menikah lagi. Jaga kekudusan. Sampai salah satu mereka ada yang meninggal, baru boleh nikah lagi. Ya. Jadi Tuhan Yesus bilang tidak boleh bercerai. Kalau sampai terjadi sudah kejadian perceraian, terjadi pisah, ya harus berani hidup sendiri. Seperti itu ya, kita ambil pemahaman dari Alkitab. Tadi Pak
Dedi cuma mengasih tahu, memberitahu ada beberapa orang golongan yang seperti itu supaya pemahaman saudara makin luas seperti itu ya. Oke, Pak Dedi sebenarnya banyak pertanyaan nih Pak, seru. Kepengennya sih Banyak nanya ya? terus. Oh gitu. Tapi Pak Dedi kan harus mengajar hari ini, ya. Bukan tanya jawab, tapi harus mengajar. Mari Pak, silakan Bapak mengajar. Jangan lupa doa dulu. Lalu teman-teman yang di channel YouTube Betani Jakarta perhatikan dengan baik, ya. Terus ada pengumuman satu lagi, saudara. Hari ini terakhir untuk donasi Paskah. Jadi mulai minggu ketiga tuh tanggal 13 ya, minggu ketiga ya. Minggu kedua, ketiga, keempat kita akan berdonasi ke teman-teman kita, ke saudara kita seiman ya di panti-panti. Oleh sebab itu terus ikuti acara channel YouTube Betani Jakarta. Amin. Pak Dedi, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih. Mari jemaat, hamba-hamba Tuhan, saudara dimanapun berada, malam hari ini kita akan masuk di dalam inti pengajaran kita malam hari ini, yaitu bagaimana cara mengatasi supaya tidak terjadi perceraian di dalam rumah tangga Kristen. Nah baik, sebelum kita akan masuk di dalam pembelajaran kita malam hari ini, kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa, kita menyerahkan pengajaran ini ke dalam tangan Tuhan, supaya apa yang kita dengar malam hari ini, apa yang kita pelajari malam hari ini, boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan, kekuatan, kesehatan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Malam hari ini dengan hati yang rindu Tuhan kami datang, ada di dalam ruang YouTube kami Tuhan, khususnya dari Gereja Betani Jakarta untuk kami belajar Tuhan, untuk kami lebih mengerti lagi Tuhan, untuk kami dapat belajar bersama-sama, baik yang sudah menikah untuk menjaga rumah tangga kami masing-masing, dan yang belum menikah Tuhan, untuk kami mendapatkan satu pelajaran penting Tuhan, bagaimana kami harus memulai di dalam sebuah pernikahan, menjalani rumah tangga, tentunya rumah tangga yang berkenan dan takut akan Tuhan, rumah tangga yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kami sebagai manusia berdosa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pembelajaran kami malam hari ini ke dalam tangan Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang maha hebat, Tuhan kami yang penuh kasih, Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, malam hari ini kita langsung saja masuk kepada inti pengajaran kita, karena waktu kemudian nanti ada tanya jawab dan seterusnya. Cara yang pertama, bagaimana caranya kita mengatasi supaya terhindar dari perceraian? Yang pertama yang saya catat adalah membangun komunikasi. Yang pertama, saudara membangun komunikasi kita bisa lihat di dalam Amsal pasal yang atau Efesus pasal yang keempat, Efesus pasal yang keempat ayat 29. Efesus pasal 4 ayat 29 bisa ditampilkan. Biar cepat, Efesus pasal 4 ayat 29. Nah, dikatakan demikian, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk apa? Untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara lihat, ada perkataan kotor. Yang pertama di sini adalah di dalam rumah tangga, bahkan bukan cuma di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan kita bersosialisasi sebagai makhluk sosial, sebagai orang Kristen kita tidak boleh berkata-kata sesuatu yang tidak baik. Kata-kata kutuk, kata-kata makian, kata-kata kasar, kata-kata yang sesuatu yang tidak sangat-sangat baik begitu ya. Tidak boleh keluar dari mulut kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Dikatakan bahwa apa? Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk apa? Untuk membangun. Saudara lihat, perkataan yang membangun itu perkataan yang bisa mengubahkan orang, yang bisa memberikan motivasi, yang bisa memberikan sebuah bentuk keteladanan ya dari apa yang kita ucapkan, yang lemah menjadi kuat begitu, yang kehilangan pengharapan kembali menemukan pengharapan. Tetapi jangan lupa, komunikasi juga dipakai untuk membangun. Membangun apa? Membangun iman. Jadi ketika kita berkomunikasi, ini kan lihat, yang mendengarnya, berarti kan ada komunikasi, ada perkataan, ada ucapan, ada pembicaraan yang disampaikan, kemudian ada yang mendengar, begitu. Ada komunikasi mungkin dua arah ya seperti itu. Sehingga apa, saudaraku? Ya, sehingga orang lain bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Di dalam rumah tangga, komunikasi itu menjadi satu hal yang sangat penting.
Saya mau bilang begini, sesibuk apapun Anda, ya komunikasi itu harus bisa terbangun. Saudara bisa bayangkan bagaimana dengan orang tua kita dulu di zaman era teknologi yang tidak secanggih zaman sekarang. Setiap saat kita bisa berkomunikasi, baik itu lewat komunikasi secara langsung, ya maupun komunikasi yang tidak secara langsung, misalkan lewat tulisan, WA dan sebagainya. Ya, saudara, kalau zaman dulu ya kita mau berjumpa dengan pasangan kita, mau calon kita nih, kita kan pergi ke telepon umum, ya kita telepon, ya antri, hujan-hujanan kita bawa payung dan sebagainya. Ya saya mengerti lah itu adalah bentuk daripada sebuah kecintaan kita, ya tanda sayang kita, tanda kasih kita kepada calon pasangan kita begitu ya, calon istri atau calon suami begitu. Tetapi kalau zaman sekarang kita bisa menggunakan handphone, Pak Bu. Setiap saat kita bisa bangun komunikasi. Kapan saja misalkan, sesibuk apapun kita bisa tanyakan itu. Ya, kita bisa berkata bagaimana anak, ya kok komunikasi dengan anak, kamu sudah makan belum? Kamu sudah tidur siang belum? Kamu sudah belajar pergi les dan sebagainya. Dengan suami istri juga begitu. Komunikasi harus terbangun dengan baik. Saya termasuk yang sibuk. Tetapi komunikasi juga bisa terbangun. Misalkan ketika saya pulang kerja di rumah bertemu dengan istri, kami ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Bahkan sebelum tidur, kami juga bisa ngobrol, kami bisa cerita, saling berbagi. Ada apa? Ya, kenapa begitu kan? Kemudian juga bisa bercerita tentang apa yang kita mau kerjakan, mulai dari hal-hal yang berkaitan dengan misalkan kehidupan keluarga, sampai juga kepada hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan anak, hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan, banyak hal yang kita rundingkan. Nah, jangan sampai komunikasi ini semakin jauh. Karena saudara lihat, ya, komunikasi itu ternyata menyalurkan kasih kepada pasangan kita. Ya, kepada pasangan kita nih dalam khususnya ya. Ada sesuatu kasih yang impartasikan. Sesuatu kasih yang terbangun dengan baik, sehingga ketika pasangan kita saling berbicara, saling memberikan masukan, ya itu ada satu connect, ada satu hubungan yang erat, yang kuat. Nah, saudara bisa bayangkan semakin tidak ada komunikasi, hubungan akan semakin jauh. Ya. Kita tidak lagi menjadi seorang pasangan suami istri, ya yang dekat hubungannya, tetapi menjadi sesuatu yang jauh, ya. Nah, Alkitab sudah jelaskan kepada kita bahwa inilah yang harus kita pakai, ya. Kemudian saudara juga bisa lihat di dalam kitab Amsal pasal 35 ayat 26 juga demikian. Firman Tuhan berkata juga berkaitan dengan komunikasi. Jadi komunikasi itu harus dibangun. Jangan bilang saya sibuk cari uang pagi, siang, malam sampai menjelang pagi lagi, pulang istri sudah tidur, anak sudah tidur. Besok bangun pagi-pagi demikian karena ke Jakarta macet, karena ke satu daerah lain jalannya macet, jadi harus bangun berangkat jam 5 pagi. Tidak ada komunikasi, begitu terus terulang-ulang, saudara. Saudara bisa bayangkan bagaimana keadaan kondisi rumah tangga tanpa komunikasi. Ya, jadi sesibuk apapun usahakan harus ada komunikasi. Ya, jangan cuma komunikasi, tetapi juga perlu dibangun yang disebut dengan quality time. Quality time ini sangat penting sekali dibangun. Saudara, kalau kita berbicara tentang quality time, juga di sana kan kita berbicara tentang ngobrol kan. Bagaimana nak kuliah kamu? Ya, bagaimana nih kesulitan kamu nih? Ada gak kesulitan kamu selama kamu kuliah misalkan? Kemudian ada hal-hal apa lagi begitu, ya? Kita juga berbicara dengan istri kita begitu. Nah, sekarang kita bagaimana quality time mau komunikasi masing-masing sibuk dengan handphonenya. Ya, kita kumpul anak istri semuanya sibuk, yang satu main game, yang satu nonton YouTube, yang satu nonton live sepak bola. Coba saudara bisa bayangkan komunikasinya kepada alat ini. Saudara hati-hati menggunakan ini. Ya, ini bukan iklan nih, nggak ada mereknya. Ya, saudara mesti hati-hati. Ya. Supaya apa? Supaya saudara ingat nih, ya ada oknum yang senantiasa tidak suka dengan keutuhan rumah tangga. Siapa itu? Iblis, ya. Iblis bisa tipu kita, Pak Bu. Sehingga itu tadi, ya, komunikasi hilang. Saudara bisa bayangkan bagaimana anak bisa dekat dengan orang tuanya kalau tidak ada komunikasi. Orang tua hanya berpikir, saya cari uang buat anak, menyenangkan anak. Belum tentu, karena anak tidak hanya berbicara tentang fasilitas, dia disenangkan. Tetapi juga berbicara tentang perhatian. Berbicara tentang kata-kata yang membangkitkan semangat, kata-kata yang mensupport dia, kata-kata keteladanan ya, yang diberikan kepada orang tuanya kepada dia. Nak, kamu kalau menjadi anak, kamu harus menjadi anak yang sopan, anak yang hormat kepada orang tua. Siapapun yang kamu temui, kamu harus menunjukkan etika dan sopan santun yang baik. Ini keteladanan yang diucapkan dalam bentuk perkataan. Nah, orang tua kan juga harus seperti itu. Kalau orang tua nggak ngajarkan seperti ini, saudara lihat, makanya ada anak-anak kecil kata-katanya kata-kata yang sangat-sangat nggak enak kita dengar seperti itu. Kok bisa begitu? Ya di rumah tangganya tidak ada komunikasi. Ya, itu yang pertama. Ya, di dalam komunikasi ada beberapa hal yang harus saudara mengerti. Yang pertama listening. Listening itu berbicara adalah kemampuan kita masing-masing anggota keluarga. Saya katakan suami, istri, anak-anak untuk mendengar. Ya, untuk mendengar, kemudian untuk menangkap pesan
kemudian menyatakan atau mengungkapkan perasaan, kemudian juga mengajak kita untuk kita punya pola pikir, untuk kita berpikir sesuatu yang positif tentunya. Jadi yang pertama itu di dalam komunikasi harus ada listening. Yang kedua ada empati. Ya, apa itu empati? Kemampuan untuk menempatkan diri kita dan merasakan apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh orang lain. Saudara, kalau anak kita punya masalah, atau suami ada masalah di pekerjaan, di kantor, dan sebagainya, apakah istri hanya cuek saja? Atau hanya sekedar tahu saja, tanpa memberikan masukan, tanpa memberikan kekuatan, dukungan, dan sebagainya? Nggak begitu. Kita harus menunjukkan empati. Anak, istri menunjukkan empati, dukungan, support kepada suami atau ayahnya. Ya, itu empati. Yang ketiga, understanding. Jadi listening, yang pertama listening, yang kedua adalah empati, yang ketiga adalah understanding. Kemampuan untuk memahami keadaan orang lain, ya. Kemudian yang keempat, acceptance, kemampuan untuk menerima orang lain apa adanya. Kalau anak kita salah, dia jujur mengatakannya sebenarnya, terimalah, hargailah sebuah kejujurannya. Ketika istri melakukan sebuah kesalahan, misalkan hidupnya terlalu boros dan sebagainya, mungkin itu menyebabkan akhirnya seringkali ya budget, dana, kebutuhan buat yang lain seringkali akhirnya terabaikan begitu, dan kemudian sadar dan kemudian meminta maaf. Nah, semua baik anak maupun suami juga harus menerima, bisa memaafkan dengan baik. Ya, jadi di dalam komunikasi ada 4 poin ini yang penting. Jangan cuma listeningnya doang begitu, empatinya nggak ada, understandingnya nggak ada, kemudian acceptance-nya, penerimaannya nggak ada. Waduh, nggak lengkap. Jadi 4 ini yang harus dibangun, ya, harus dimiliki. Kemudian yang kedua, saya cepat saja nih, ya. Yang kedua, saling mengasihi dan menghormati. Efesus 5 22 23 28 sampai dengan 33. Efesus 5 ayat 22 23, kemudian 28 33. Nih, saya mau bilang begini. Seringkali ini saya melihat ya tidak sedikit ketika menikah sekian tahun ada pasangan-pasangan yang kasar kepada pasangannya. Ya, satu misalkan istri. Ya, nggak usah istri, kadang-kadang yang saya temui beberapa kali itu adalah suami selalu kasar dengan istrinya. Ya, kadang-kadang mengucapkan sesuatu yang memalukan istrinya di hadapan orang lain. Saudara kalau manggil istrinya itu udah pakai fisik. Mohon maaf ya Bapak Ibu Saudara, mohon maaf ya. Misalkan manggil istrinya, pesek, sini sek, keluar sek, tolong dong ambil minum sek. Ya, ada temen nih yang datang begitu. Nah, ini nggak boleh, saudaraku. Secara etika saja, secara etika, ini kita sudah melanggar hak asasi loh. Ya, walaupun itu istri, pasangan begitu, ini sudah melanggar. Ya, apalagi dari sudut firman Tuhan, coba bayangkan. Ya, jangan suka mempermalukan pasangan kita, menghormati begitu. Ya, tunduk dong kepada pasangan kita. Demikian juga ada beberapa istri-istri hebat nih, kuat nih, sukses dia di dalam usaha. Dia menjadi seorang yang punya kedudukan tinggi, misalkan Vice President Director, dia bekerja di gedung bertingkat, punya ruangan yang luas, yang besar dengan beberapa stafnya, saudaraku. Gaji 90 juta misalkan, atau 20, 30, 40 juta, dengan jumlah yang besar, dengan fasilitas kendaraan, dengan sopirnya dan sebagainya, bonusnya. Waduh, sehingga kadangkala, saudara, ya bisa saja ketika dia ada di rumah tangga, akhirnya dia tidak menghormati suaminya. Kenapa? Mungkin suaminya kalah di dalam income. Suaminya hanya sekedar marketing biasa saja, yang gaji mungkin nggak lepas dari 4-5 juta begitu. Sehingga ketika ada di rumah, akhirnya dia lupa bahwa otoritas dipegang oleh laki-laki. Otoritas itu kan berbicara tentang bagaimana payung otoritas. Ya, mulai daripada Kristus sebagai kepala rumah tangga, turun kepada suami sebagai imam, nah ya, kemudian baru kepada istri dan anak-anak. Nah, ini terbalik. Karena dia hebat jabatannya di kantor, dia ambil alih semuanya. Suaminya disuruh tunduk sama dia, dipaksa tunduk sama dia, begitu. Ya, kalau di kantor semua orang pada hormat sama dia. Ibu, pagi bu, pagi bu. Nah, dia ambil alih kendali. Saya mau bilang, kau tidak sedang menghormati pasanganmu, kau sedang melanggar firman Tuhan. Kau boleh rajin ke gereja, kau boleh pelayanan di gereja, tetapi ketika firman ini tidak dilakukan dalam kehidupan nyatamu, yaitu dalam rumah tanggamu sendiri, kau melakukan sebuah kesalahan besar. Jadi hati-hati, hargailah pasanganmu, ya, hormatilah hak-haknya. Apa yang menjadi bagian yang memang Tuhan sudah berikan kepada laki-laki, kerjakan. Kepada perempuan, kerjakan. Bukan berarti perempuan tidak boleh bekerja. Boleh perempuan bekerja untuk mendukung, ya, suami misalkan, untuk misalkan mengembangkan potensinya, keilmuan yang dia miliki, boleh kok. Tetapi jangan lupa perhatian kepada anak, komunikasi yang tadi saya bilang juga harus dibangun. Begitu. Ya, jadi hati-hati. Ada suami-suami, waduh, marah ya pada istri.
Oh, kalau mau pakai uang begitu, ya suka tanpa batasan. Ini nggak boleh nih, ya. Ini nggak boleh. Nah itu. Kemudian yang ketiga, mengelola keuangan dengan benar. Coba saudara buka di dalam Amsal pasal 21 ayat 20 ya. Mengelola keuangan dengan benar. Ini yang ketiga. Amsal pasal 21 ayat 20 ya. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Saudara begini, di dalam rumah tangga saudara harus prioritaskan kebutuhan-kebutuhan penting. Kurangi gaya hidup. Gaya hidup harus lebih rendah daripada income, ya. Income harus lebih tinggi, gaya hidup di bawah. Kalau gaya hidup naik, income di bawah, saudaraku, saudara akan terlibat di dalam utang. Saudara akan hidup di dalam hutang pinjam sana sini. Makanya tidak sedikit terlibat kartu kredit, kita kena KTA, ya, kemudian sampai jual rumah dan sebagainya. Kenapa kok bisa begitu? Karena itu gaya hidup terlalu tinggi. Income, ya, income-nya jauh di bawah, sehingga ada minus yang besar. Minus besar ini dari mana? Gali lubang tutup lubang, begitu, ya. Jadi saya mau kasih tahu begini, ya, saudara, ketika saudara dapat income berapa, saudara harus tetap pegang uang itu dengan baik. Prioritaskan kebutuhan. Ini suami-suami saya mau dengar nih, saya mau kasih tahu nih. Saudara, kalau saudara hidup boros, ya, saudara hanya egois mengutamakan kebutuhan, kehobi Anda, kesenangan Anda tidak fokus kepada anak, tidak fokus kepada kebutuhan rumah tangga, Anda besar-besar, ya. Kadang-kadang ada berapa orang yang hobi, ganti audio mobil, berpuluh-puluh juta, saudara. Kemudian ganti pelek mobil, variasi ini itu, beli sepeda motor yang mahal, dirombak sana sini, ya. Ada yang hobi batu cincin, saudaraku, ada yang beli puluhan juta begitu. Tapi ujung-ujungnya apa? Anak di sekolah ditagih uang bayaran belum kebayar. Sampai tidak ikut ujian. Namanya ditulis di depan. Tidak bisa ikut ujian karena belum bayar. Coba, dosa nggak? Dosa. Anda sedang menjadi seorang pria, suami yang tidak bertanggung jawab. Ya, saya tidak menghakimi, tetapi fakta mengatakan demikian. Seharusnya Anda utamakan dulu. Saudara harus lihat, kalau saudara misalkan saya nih misalkan tipe boros, saya nggak bisa pegang uang, tetapi istri saya bisa. Maka yang harus menjadi kapten di dalam mengelola keuangan rumah tangga adalah istri. Begitu. Jangan saya. Kalau di tangan saya habis, misalkan begitu ya. Nah, jadi saudara harus lihat kebutuhan-kebutuhan dulu. Saudara harus buat anggaran setiap bulan. Berapa pengeluaran yang rutin yang harus saudara bayar. Begitu. Sesuaikan dengan income kita. Income kita harus ada plus. Jangan pas-pasan juga nggak baik. Ya. Jadi harus buat tuh anggaran yang baik. Hiduplah sederhana. Utamakan prioritas dengan baik. Jangan gaya hidup. Ganti handphone yang mahal. 3 bulan handphone keluar baru ganti lagi. Jual, fokusnya ke sana terus, saudaraku. Ya. Buat apa kita bagus penampilan sementara di dalam rumah tangga menderita? Uang sekolah tidak bayar, listrik diputus misalkan begitu. Ya, makan masih minta-minta sama mertua kalau kekurangan di tengah bulan begitu. Ini nggak benar begitu. Jadi kurangi nih hobi ini. Suami-suami kau terbukalah. Kau jangan habiskan uang kumpul dengan teman-teman, bisa di kafe bisa sekian juta begitu. Anda bayarin traktir orang, percuma, itu nggak ada manfaatnya. Ya, saudaraku, ya lebih baik saudara fokus kepada anak istri saudara, begitu. Kalau saudara cuma habiskan uang hanya untuk kesenangan, kumpul-kumpul, udah bukan masanya lagi. Udah bukan masanya. Kita punya tanggung jawab ini, ada anak orang nih, istri kita yang kita bawa, yang kita tanggung jawab, kita mau hidupi dengan baik. Bukan cuma kita hidupi, tapi kita jaga, kita bahagiakan begitu. Kemudian ada anak kita juga yang membutuhkan perhatian. Ingat, ada masa depan buat anak-anak kita, buat dia kuliah, buat dia nanti sekolah, kuliah, sampai nanti dia mandiri begitu. Itu kan uang yang harus ditabung, dikelola dengan baik. Jangan begitu dapat habis, begitu dapat habis. Ya akhirnya jual aset. Dari punya jadi tidak punya, coba. Itu bodoh sekali begitu. Mohon maaf ya, katanya agak sedikit kasar, karena memang demikian. Kita juga pakai kata bodoh kan, buat orang yang tidak bisa diperingati. Nah, makanya ini, kelola keuangan dengan baik. Saudara bodoh amat lah, orang mau bilang pelit apa segala macam, nggak mau ikut-ikutan orang, nggak apa-apa. Yang lebih tahu tentang keadaan keluarga Anda itu Anda sendiri. Dan saudara juga nggak perlu cerita kepada orang-orang lain, nggak usah begitu. Satu kali ketika kau nih, buat pria-pria nih yang biasa suka bayarin orang di kafe, di mana jajan dibayarin begitu ya, ditraktir apa segala macam. Satu kali ketika kau mengalami kesusahan, kau nggak punya uang, kau ditinggalkan orang juga. Siapa yang menemani? Istri dan anak-anakmu. Yang kadang-kadang kau zalimin itu tuh, kau pakai uang itu hanya untuk kesenangan pribadimu, begitu. Ya, jadi mulai hari ini berubah. Ya, tinggalkan itu, yang nggak penting. Fokus kepada keluarga, fokus kepada masa depan anak-anak kita, sekolahnya, kebutuhannya, ya. Fokus seperti itu. Ya, sama istri jangan pelit, ya. Jangan suka bohong dengan istri. Ada gaji 13, ada bonus, nggak pernah ngomong. Jangan, saudara.
Cerita, open aja. Istri itu adalah teman hidup kita yang disatukan oleh Tuhan. Itu adalah bagian kita. Kita kan satu dengan istri, bukannya dua. Apa yang disatukan Tuhan itu menjadi satu, ya, menjadi satu, bukan lagi dua. Itu kalau mengelola keuangan yang benar. Itu ketiga. Yang keempat, menjauhkan diri kita, menjauhkan diri kita dari perbuatan zina. Saudara, kalau yang menikah, hati-hati ini, ya, hati-hati. Dunia yang sedang kita ada hari ini adalah bukan dunia yang baik. Dunia yang sedang menuju dan membawa orang kepada kebinasaan, kehancuran. Saudara, tidak sedikit rumah tangga Kristen itu hancur karena apa? Karena berbagai macam alasan. Ada yang sedang KDRT, ya, istri kasar, suami kasar. Istri itu kalau udah menghina suami, aduh, saudaraku, sampai orang tua kakek moyangnya itu disebutin itu, ya. Kemudian suami yang suka main pukul sama istri, dengan baik nih, sama suami yang suka mukul istri. Ya, saya berharap yang nonton ini tidak ada. Tapi saya mau ingatkan, ajarkan ini kepada anak-anak laki-lakimu, kelak dia akan menikah. Tanganmu adalah tangan mendatangkan berkat Tuhan. Tanganmu adalah tangan yang kau tumpangkan supaya, ya, kebaikan Tuhan, berkat Tuhan itu mengalir lewat dirimu kepada keturunanmu. Ya, kau tidak dibenarkan, ya, untuk menggunakan tangan ini untuk menyakiti pasanganmu. Ingat, pasanganmu penolong. Pasanganmu itulah yang setia, hidup mendampingi, melayanimu. Mungkin sampai akhir hidupnya dia, begitu. Apa yang kau bisa berikan sebagai sebuah penghargaan kepada pasanganmu, begitu. Ya, kau harus jauhi dari godaan-godaan yang nggak benar. Jangan cemari tempat tidur Anda, ya, dengan perzinahan, dengan perselingkuhan, ya, dengan main perempuan. Ya kan, gampang di internet semua tuh banyak banget tuh, bisa pilih. Mohon maaf. Ini dunia real, nyata, yang seringkali bisa membuat orang jatuh. Jangankan jemaat, ya, kita saja bukan orang yang hebat terhadap godaan, tapi kita tahu lemah. Bagaimana caranya? Kita pakai prinsip Yusuf, menghindar, menjauh. Kalau kita semakin mendekat, jatuhlah kita. Ya, jatuhlah. Kita bukan orang super, bukan. Kita masih ada daging yang membuat kita lemah, kita bisa jatuh. Tetapi prinsipnya adalah kita harus menghindari, menjauhkan diri. Artinya kita jauh, tinggalkan tuh hal-hal demikian. Enggak usah lihat hal-hal yang nggak baik. Jujur, mohon maaf, kalau kita melihat sekarang kan, wanita-wanita muda, begitu mudah sekali untuk dijumpai, diajak ketemuan, chatting, bahkan sampai berlanjut ke hal-hal yang tidak baik. Nah, ini tidak boleh terjadi. Ya, hargai pasanganmu, ya, yang sudah menikah, jangan terlalu dekat dengan lawan jenis, ya. Istri yang wanita juga sama, ya, dengan yang laki-laki juga begitu, hargai suamimu, ya. Jangan sampai akhirnya dari hal yang tidak pernah ada jadi ada. Mulai dari konflik kecil sampai konflik besar, ujung-ujungnya ada perkataan itu. Lebih baik kita cerai, ya, kita udah nggak cocok. Enak aja. Seperti itu, mudah banget begitu ngomongnya begitu. Nah, ini nggak boleh nih, ya, nggak boleh seperti itu. Ingat tuh, kita orang yang diberkati Tuhan, kita ini anak-anak Tuhan, ya. Alkitab berkata kita nggak bisa berjumpa dengan Allah, nggak bisa berjumpa dengan Tuhan kalau kita nggak hidup di dalam kekudusan. Jadi mesti hati-hati. Yang atasan-atasan punya anak buah, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Amsal bilang begitu. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh, supaya kita siap, supaya kita kuat, begitu. Kita terhindar dari sebuah pengkhianatan daripada perbuatan zina. Coba kita tampilkan dulu deh ayatnya, ya. Yang poin ini, ya, menjauhkan diri dari perbuatan zina. Ibrani 13 ayat 4. Nah, ini mantap sekali nih, ya. Hendaklah kamu, nah ini kamu nih bukan menunjuk kepada satu orang, tetapi semua, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Nah, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Nah, itu dia. Ya, membawa perempuan asing, laki-laki asing, ya, kenajisan itu di mata Tuhan itu. Aduh, sesuatu hal yang sangat-sangat menjijikkan di mata Tuhan, ya. Sebab orang-orang sundal, ini suka yang itu, ya, apa namanya, mohon maaf, ya, yang melakukan hubungan seks, ya, begitu bebas, ya, suka melacur dan sebagainya, ya. Dan penzina akan dihakimi oleh Allah. Iya tuh, upahnya apa? Upahnya dihakimin Tuhan, neraka tempatnya. Ya, kehilangan berkat berubah menjadi kutuk. Siapa yang memulai? Ya, kau sendiri itulah yang melanggar, begitu. Jadi ini mesti hati-hati. Tapi Pak, habisnya bagaimana Pak? Suami saya sudah tua. Saya beda dengan suami 9 tahun. Suami saya sudah tidak lagi bisa menyalurkan, ya, apa yang saya butuhkan, kebutuhan biologisnya sudah tidak bisa. Juga suami saya sudah cuek, acuh, dingin, kayak batu es, begitu.
Kalau yang ini perhatian, Pak, lebih muda, lebih ganteng, lebih steril, lebih kekal, lebih putih, lebih tinggi, lebih pintar, dan lebih kaya. Gitu. Habis gimana nggak tergoda, Pak? Ya, dengan alasan apapun, Tuhan tidak pernah menerima alasan itu. Ya, jadi ini mesti hati-hati di sebutan ini ya. Jangan karena keberadaan, oh pasangan kita sakit, udah nggak berdaya, sudah di kursi roda, udah lumpuh puluhan tahun, belasan tahun. Begitu bagaimana dong? Kita kan manusia normal. Boleh dong sekali-sekali kita begini, begini, begitu. Seenak itukah tindakanmu? Seenak itukah pembenaran di dalam perbuatan yang salah? Nggak begitu, ya. Nggak begitu. Inilah konsekuensi di dalam membangun sebuah pernikahan. Karena kesetiaan itu bukan pada saat senang. Kesetiaan itu bukan hanya berbicara pada waktu sehat dan banyak duit. Tidak. Tapi berbicara tentang apa? Berbicara tentang segala keadaan. Nah, ini yang harus penting, yang harus diketahui nih. Ya, begitu, menyalipkan daging ini namanya. Nah, menyalipkan daging itu memang bukan sesuatu yang tidak bisa, bisa. Bukan sesuatu yang kita anggap, saya nggak bisa nih. Ya, kan lemah, kan terbatas. Ya Tuhan tahu lah kekurangan kita. Wah, bawa nama Tuhan lagi. Ya, udah dah, ya, udah stop. Yang begini, jangan sampai jatuh ke dalam dosa-dosa perzinahan. Ya, Pak, di rumah kenapa saya jatuh ke dalam dosa? Soalnya Pak, itu ya wanita itu kalau saya makan, ditemenin, diambilin minum, diambilin tisunya, kemudian kalau saya sudah makan, piringnya diambilin, kemudian dia taruh di tempat sana. Kalau istri saya di rumah Pak, saya makan aja, semua minum apa semua nggak pernah ditanyain. Saya makan sendiri, kadang-kadang di rumah nggak ada lauk, akhirnya saya goreng telur sendiri, istri saya nonton TV, istri saya main WA, coba Pak, bagaimana Pak, bertahun-tahun saya seperti itu Pak, jelas dong Pak, ketika ada perempuan yang lebih perhatian, maka saya tinggalkan dong Pak, istri kita Pak, kan masalah hati kan nggak bisa dibohongin, kan masalah cinta itu kan bisa terjadi spontan, begitu, nggak bisa begitu lah, udahlah, jangan pakai banyak alasan dalam kehidupan ini ya, ini nanti bisa panjang ya. Udah sampai di sini aja. Yang terakhir. Menjalankan mesbah keluarga Yosua 24 ayat 15. Ini penting. Ya, ini penting, ini penutup yang sangat penting ya. Menjalankan mesbah keluarga Yosua 24 ayat 15 ya. Tetapi jika kamu anggap lebih baik, salah, saya bacanya salah. Tadi kekecilan tulisannya ya. Yesaya 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ya. Pilihan dikembalikan kepada kita. Ya. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, Allah kecil tuh, liatin tuh, ya, bukan Allah besar. Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diamin ini Allah-Allah yang jahat semua nih, ya. Tetapi aku dan seisi rumahku, istri, suami, anak, mertua, ya, mertua laki, mertua perempuan, pembantu sekalipun, ya, keponakan sekalipun, dan dari sisi rumah, kalau rumahnya besar, ya, kami akan beribadah kepada siapa? Ini Tuhan yang benar. Artinya apa, saudaraku? Menghadirkan Tuhan di dalam keluarga kita. Ini berbicara tentang apa? Mesbah, sesuatu yang kita korbankan di hadapan Tuhan. Persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Roma 12 itu. Nah, di dalam rumah tangga, ketika ada mesbah di sana, kita saling mendoakan. Kita saling menjaga. Kerohanian semakin bertumbuh. Hadirat Tuhan begitu kuat. Sukacita kita terima. Ya, lebih daripada sukacita ketika kita beli mobil. Lebih daripada sukacita ketika kita naik kelas, naik gaji, naik jabatan, dan lebih daripada itu. Ya, kita terima sukacita yang kita tidak bisa nilai dengan uang. Sukacita ilahi. Waduh, sukacita yang keren banget itu, saudara. Kita bisa dapatkan ketika kita saling bergandengan tangan. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Keluar dari mulut kita. Pujian pengagungan tentang Sang Raja yang hebat itu. Yosua sedang sebuah ungkapan hatinya dia. Sedang menunjukkan bukti ketaatan dia kepada perintah Tuhan. Bahwa keluarga
melayani Tuhan. Nah, jadi ini yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Jadi kita perlu untuk kita membangun. Usahakan anak-anak kita Pak Bu yang belum pelayanan arahkan untuk melayani Tuhan. Ajarin dia berdoa ya. Kemudian ajarkan dia juga tentang nilai-nilai keteladanan yang baik. Ya, suami dan istri kalau kau ada perbedaan konflik jangan ribut di depan anak. Jangan saling maki-maki, saling tunjukkan, saling cari kesalahan, mengkambing hitamkan satu sama lain. Ya, setiap hari anak dipertontonkan dengan kekerasan-kekerasan seperti itu, caci makian yang seperti itu. Mau jadi apa anak kita? Ya. Jadi saya mau bilang, mesbah keluarga itu menghindari kita dari yang tadi itu, ya, yang mereset-mereset, berenceng-berenceng itu tuh. Yosua diperintahkan Tuhan berjalan rempeng. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Lihat orang kaya iri hati. Lihat orang dunia hidupnya enak, pesta pora, ya, dugem, ya. Udah enak nih kayaknya kita sedikit-sedikit kali-kali boleh lah. Cari tahu. Akhirnya kebablasan, kejeblos selama-lamanya. Tuhan sudah bilang begini, ekor pandang ke depan. Bilang kepada Yosua, ikuti jalan yang lempeng, hidupmu harus lempeng nih. Jangan belok-belok ke kiri, ke kanan. Jangan lihat-lihat itu. Walaupun itu bagus, itu enak. Nggak usah lihat. Lihat aja ke depan. Kenapa? Di depan ada reward. Di depan ada mahkota yang Tuhan sediakan buat kita. Kehidupan kita menentukan kehidupan yang akan datang. Termasuk ketika kita menjaga hubungan rumah tangga atau menjaga kudusnya pernikahan. Jangan pernah bercerai. Karena ini adalah poin-poin penting di dalam kita mencegah supaya tidak terjadi perceraian. Yang pertama, tadi saya ulangi, yang pertama adalah membangun komunikasi, yang kedua adalah saling mengasihi dan menghormati, yang ketiga mengelola keuangan dengan benar, yang keempat menjauhkan diri dari perbuatan zina, yang kelima menjalankan mesbah keluarga. Saudara, ikuti apa yang Tuhan sudah berikan petunjuk bagi kita. Saya yakin dan percaya perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Kita akan menjadi keluarga-keluarga yang menghasilkan keturunan-keturunan ilahi. Keluarga-keluarga yang melayani Tuhan. Kita hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Karena tujuan pernikahan adalah membangun sebuah keluarga yang melayani Tuhan. Hidup di dalam kebenaran dan saling memberkati. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua malam hari ini. Inilah poin-poin pengajaran pada malam hari ini. Saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Anda berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri, bahkan sampai Amerika sekalipun, yang ada di Jepang, Hong Kong, Taiwan, ya, dan negara lain, Australia, ya, untuk tetap semangat. Ya, mari kita pegang teguh komitmen. Ingat, iblis paling senang menghancurkan rumah tangga. Ya, ikuti kehendak Tuhan, kasihi Tuhan, bencilah musuh kita, iblis. Tuhan Yesus berkati, tetap semangat, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat pengajaran malam hari ini. Kami sudah diberkati Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hamba-Mu Tuhan. Untuk dipercayakan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan, rumah tangga kami adalah rumah tangga yang hormat kepada Tuhan. Rumah tangga yang hidup seturut kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkaulah yang menuntun dan menyertai. Kami percaya ketika Tuhan menyertai dan menuntun kami, maka kami akan ada di dalam semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami boleh melihat tanda-tanda yang begitu baik. Hal-hal yang begitu luar biasa. Mujizat. Hal-hal yang Tuhan percayakan bagi kami. Dapat kami kembalikan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan ke host atau kepada Ibu Gembala, Ibu Pendeta Elizabeth Nuning. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Ya, shalom Pak, luar biasa. Shalom Ibu. Iya, oke Pak, terima kasih buat pemberitaan firman yang luar biasa, yang mengajak kita supaya tahu ya, sudah tahu saudaraku ya. Saudara, bagi yang ingin bertanya silahkan masuk ke link ini atau bertanya melalui chat. Ya, bagaimana cara mengatasi supaya tidak terjadi perceraian ya? Begitu banyak konflik masalah dalam rumah tangga, tapi kita hadapi dengan penuh semangat. Amin. Dan sampai finish, sampai terakhir, kita tetap hidup di dalam firman, mengikuti firman. Apa kata firman? Jadi apa yang surga mau kita lakukan. Tapi surga tidak mau kita bercerai, ya jangan bercerai. Seperti itu ya. Oke, silakan masuk ke StreamYard ini. Silakan bagi saudara yang ingin bertanya atau ingin didoakan, silakan ada.
yang mau bertanya? Oke, kalau belum ada yang mau bertanya, saya yang akan bertanya nih Pak. Wah, bagaimana sekarang di akhir zaman ini banyak sekali orang-orang yang ngambil jalan pintas. Ya, begitu ada konflik dikit, kabur ke orang tuanya. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Jadi konflik sedikit dia pulang ke rumah orang tuanya. Ya, itu kan karakter yang tidak baik, ya. Apapun yang terjadi di dalam rumah tangga, tidak ada yang harus boleh keluar dari rumah. Selesaikan dengan baik-baik, dengan kepala dingin ya. Tapi sekarang begitu Pak, ngetren. Atau dia pergi kabur, kemana nggak tahu. Bukan ke orang tuanya, tapi ke tempat temannya atau ke hotel, seperti itu. Dia menginap, alasannya menenangkan diri. Kalau menurut Pak Pendeta seperti apa ya? Apakah baik seperti itu? Ya, pertama memang tidak baik. Ya, artinya gini, kan saya bilang di awal bahwa dalam proses rumah tangga itu jangan kita berpikir semuanya setelah menikah semua baik. Tidak. Jadi kita harus menyikapi perjalanan rumah tangga itu dengan sikap yang penuh dengan kedewasaan. Pertama kedewasaan hati, kedua kedewasaan kita berpikir, kemudian kedewasaan kita di dalam berkomunikasi atau membangun hubungan di dalam rumah tangga. Kalau tiga ini nggak dimiliki, makanya kita akan mengikuti apa? Keinginan yang bisa membuat apa ya? Sepertinya hanya mengikuti, kalau orang Betawi bilang adat ya. Akhirnya yang main lagi itu tadi karakter-karakter yang nggak bagus, yang jelek ya. Kita hanya mengikuti emosi ya. Nah, akhirnya belum tentu ketika menghindar ke hotel, cari ketenangan, ya kita menemukan sebuah kedamaian di sana, belum tentu. Belum tentu. Ya, seharusnya kita bisa menyikapi. Kalau misalkan ada sesuatu, tadi saya bilang, ya sampaikan aja sebenarnya dengan pasangan kita kan begitu. Kan kita bisa menyampaikan itu. Mungkin pada waktu konflik, ya kita saling reda aja dulu, ya. Jangan dibalas begitu. Ya tunggu reda. Nanti kalau sudah agak waktunya sudah dirasa tepat baru ngomong. Apa yang kamu tadi ngomongin tuh aku nggak suka. Bicara aja supaya tahu, saling mengerti begitu. Tetapi saya juga kadang-kadang begini ya, nggak habis pikir juga begitu. Kan menikah sekian tahun, bahkan biasanya kita sudah berkenalan lebih dari mungkin 1 tahun ya, di masa-masa yang disebut dengan masa pacaran atau masa perkenalan seperti itu. Seharusnya kan kita sudah bisa mendapatkan gambaran tentang karakter ya, karakter dari pasangan kita. Kadang-kadang kepribadian kita aja satu dengan lain beda. Ya saya ini dengan istri beda. Saya tipe sanguin, istri saya pragmatik. Nggak nyambung kadang-kadang. Bahkan lebih lagi kadang-kadang kalau sanguin ketemu melankolis. Apa-apa kayak pakai perasaan. Yang disebut dengan baper. Suami ngomong keras sedikit, sedih, nangis, terzolimi, ngadu ke orang tua, telepon, WA, dan sebagainya. Akhirnya orang tua berpikir begini, ini anak udah nikah, udah married, bikin gue pusing malah ya. Kok malah dia nikah, malah gue tambah masalah. Jadi begitu. Nah, jadi tolonglah kita berpikir dewasa ya. Kalau ada sesuatu hal yang tidak baik, jangan langsung simpan di hati. Kita dulu belajar untuk sabar. Kemudian minta hikmat Tuhan. Tuhan, bagaimana caranya saya menyampaikan kepada pasangan kita begitu. Ini ada sesuatu yang tidak berkenan, nggak nyaman buat saya begitu. Saya nggak mau ada kedua kali seperti ini. Bagaimana ya caranya ya gitu. Nah, saudara tanyalah kepada Tuhan. Jangan tanya teman, datang kumpul ke tempat teman begitu. Teman kadang-kadang juga udah ceraiin aja model kayak gitu, biar dia tuh rasa. Lu kan cakep, masih banyak yang mau malu daripada begitu tuh. Nah, akhirnya bisa salah keputusan. Nah, tolong nggak jangan terlalu baper. Ya, tolong nggak jangan terlalu sedikit perasaan, terasa terhina, terasa ini begitu, mudah ngadu ke orang tua. Ya, jadi melibatkan orang tua ini rumah tanggamu. Kita berkata kau meninggalkan ayah dan ibumu untuk apa? Untuk membangun kedewasaan bersama dengan pasangan itu. Begitu. Iya, Bu. Jadi salah. Jadi itu salah. Jadi pada sedikit lari gitu. Bayar hotel aja mahal kalau nginep di hotel. Harus belajar menahan diri ya, Pak ya. Berarti penguasaan diri harus juga begitu, Bu.
Betul, ada penguasaan diri, ketenangan, kesabaran. Jangan lupa bawa doa kepada Tuhan. Emang Tuhan diam aja? Enggak lah, Tuhan pasti akan berikan kita kekuatan dan juga solusi, ya, seperti itu. Apa yang harus kita lakukan, begitu. Ya, oke, terima kasih Pak. Nah, kalau yang laki-laki kadang-kadang minum. Yang laki-laki kadang-kadang pergi ke bar, minum, mabok-mabokan. Mabok, aku judi. Mabok. Ya, itu. Kadang-kadang ngebut-ngebutan naik motor. Ya, bukan menyelesaikan masalah ya. Itu bukan solusi. Nah, di situ iblis bermain. Satu-satunya adalah duduk di bawah kaki Tuhan. Itu yang paling benar, duduk di bawah kaki Tuhan. Itu. Maka Tuhan bilang begini kan, serahkanlah semua persoalan kepada Tuhan, maka dia akan bertindak. Ya. Dari mana kita bisa menyelesaikan semua permasalahan kita? Ya kan lewat doa. Begitu. Oke. Nggak kirim WA ke Tuhan kan, kita nggak tahu nomor WA Tuhan berapa kan. Ya doalah di bawah kaki Tuhan. Gitu. Yeremia 33 tuh Pak, nomornya Tuhan tuh. Yang kedua nih, nah itu dia Yeremia. Yang kedua nih Bu, perlu juga sekali-kali punya, bukan sekali-kali. Orang percaya, orang Kristen harus punya bapak dan ibu rohani. Ya. Ketika dia punya masalah, kau berdiskusi, itu tempat yang tepat. Bapak dan ibu rohanimu. Ya. Kau jangan cerita kepada encim yang seberang. Kau jangan bicara dengan encek yang di sebelah. Kau jangan bicara dengan abang yang ada di depan. Kau jangan ngobrol dengan tukang ojek. Apakah tukang ojek itu orang yang gagal di dalam rumah tangga. Kemudian kau ngomong masalah rumah tangga. Gagal pula kau rumah tanggamu. Ya. Kau harus bicara sama Tuhan dan juga kepada hamba Tuhan. Bapak dan ibu rohanimu. Ya. Pak, saya kan udah pendeta. Apalagi kau pendeta udah tahu kebenaran. Tapi kau masih bapak. Kau bukan pendeta itu. Ya. Iya, oke Pak. Terima kasih. Saudara yang mau masuk StreamYard atau mau bertanya silahkan melalui chat ya. Saya tahu banyak ibu-ibu rumah tangga yang sedang genting ya, apalagi mengatakan bahwa udah deh cerai aja deh, udah jalan yang solusi yang terbaik gitu. Nah udah gitu deh yang parahnya Pak, kalau udah ngomong udah deh cerai aja, mereka masuk ke pengadilan nih Pak. Di pengadilan nggak didatengin, nggak datang, tapi mereka tetap bercerai. Aneh ya Pak ya, ini pengadilan juga bingung saya Pak. Orangnya nggak datang, nggak setuju perceraian, tapi bisa pemutusan. Jadinya akhirnya orang-orang yang nggak datang itu sedih, kok bisa ya Bu ya gitu. Waduh, makanya cara setan begitu Bu. Setan caranya bisa begitu. Apa saja aturan bisa dilanggar. Apalagi hukum dunia itu, firman Tuhan yang bisa dilanggar, Bu. Apalagi hukum-hukum dunia, undang-undang perkawinan dan seterusnya, yang bisa, mohon maaf ya, hukumnya itu bagus. Hukumnya itu harus kita taati. Kalau kita taat firman Tuhan, kita harus taat pada hukum. Karena Tuhan bilang kita nggak boleh memberontak kepada pemerintah. Hukum itu kan dibuat oleh pemerintah. Kita hidup di dalam sebuah negara dengan sebuah hukum. Dengan berbagai macam aturan. Ada hukum-hukum yang mengatur itu. Nah, oleh sebab itu kita harus taat. Nah, kalau misalkan itu terjadi jelas ya, saya mau bilang bahwa kita melakukan sebuah kesalahan besar, begitu. Sebuah kesalahan besar apa? Kebanyakan orang hanya menuruti keinginan, hawa nafsu, kemarahannya, egonya besar, ya, harga dirinya, pride-nya. Waduh, ini gua nih hebat nih, harga diri gua terinjak-injak, dikit-dikit harga diri. Dia lupa ketika dia bercerai, ya. Walaupun nggak hadir seperti itu, akhirnya divonis, ya dikabulkan perceraiannya. Dia lupa ada anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Ada anak-anak kehilangan, terputus komunikasi dan kasih sayang daripada orang tua. Ada orang tua yang masih hidup yang terluka. Belum lagi gerejamu, ya di sana. Kau berdampak juga tuh perceraian kepada gerejamu. Coba kau memberi contoh yang tidak baik kepada gerejamu. Jemaat mana tuh? Oh, jemaat itu yang terkenal tuh. Oh iya tuh, di situ banyak kawin cerai. Saudara jangan hati-hati ya, hati-hati saya mau bilang begini. Ada satu gereja besar ya, ada hamba Tuhan yang sama-sama gembala ya, ini gembala ya, dengan istrinya juga seorang pembicara, itu bercerai. Ini saya punya teman ya, punya teman sekolah SMP alumni perempuan, dia punya anak, anaknya mau menikah, lantas dia tahu kan anaknya di jemaat itu tuh, yang gembalanya bercerai itu, mamahnya malah besar. Dia bilang, sekarang mama nggak mau. Kalau kamu tetap minta diberkati sama hamba Tuhan yang bercerai itu, mama tidak akan hadir di pernikahanmu. Kamu mau pilih mana? Ada dua opsi nih. Kamu mau nggak dengar mama, silakan. Mama nggak hadir dan papa nggak hadir.
Kalau Bapak mau hadir, kamu harus cari hamba Tuhan yang lain yang kehidupan rumah tangganya benar. Dan kamu harus diberkati di situ. Mama nggak mau ada transfer spirit dari roh Ya. perceraian itu turun kepada kau. Begitu. Saudara bayangkan, hati-hati. Sekarang saudara kita berhikmat lah. Kalau kita melihat ada sesuatu yang jelek, ngapain kita di situ? Kenapa kita tidak cari gereja yang lebih bagus? Kenapa kita tidak cari bapak rohani yang betul-betul kehidupannya jelas? Begitu mengayomi, memberi teladan yang baik. Kenapa harus di situ? Kadang-kadang hanya label yang membuat kita nyaman. Wih, bangga dengan label. Oh, dong ini dong. Wah, terkenal dong. Wah, cerai nggak apa-apa. Yang penting firmannya kita tangkap. Begitu. Enak aja, saudara tuh. Firman Tuhan sedang dipermainkan kok. Kemudian kau memaklumi. Si hamba Tuhan A itu, B itu, X itu, Z itu. Ya, kemudian A menganggap wajar. Kita tangkap yang penting firmannya aja. Tapi yang menyampaikan, lihat kehidupannya seperti itu. Ya. Kita bukan menghakimi nih Pak Bu. Biar urusan dia dengan Tuhan begitu. Tetapi kita mau diberkati gak? Carilah tempat hamba-hamba Tuhan yang banyak yang benar-benar yang betul-betul mengajarkan pengajaran yang murni. Supaya saudara juga punya iman pertumbuhan yang baik. Gitu. Itu aja sih. Ya, oke Pak. Terima kasih. Memang Pak, kadang-kadang hamba Tuhan tuh banyak juga yang kompromi sama dosa begini Pak. Saya pernah bergabung dengan hamba Tuhan yang cukup terkenal. Terus dia bilang begini, Bu, nggak apa-apa dia kawin lagi. Kasihan dia masih muda, katanya gitu. Ini cerai hidup. Kasihan dia masih muda, biar aja dia kawin lagi daripada dia berzina. Saya bilang dengan dia cerai, dia harus berani hidup sendiri. Dengan dia kawin lagi sama aja dia berzina. Tetap di mata Tuhan dia berzina. Saya nggak setuju seperti itu gitu. Jadi saya langsung batasi pakai tembok ya. Kita jangan sampai Tuhan ini jadi calonya surga. Makanya saya bilang begini Bu. Saya bilang begini. Kalau dua-duanya tadi itu berzina, supaya tidak berzina, makanya kau jangan cerai bos. Ini saya mau bilang nih, misalkan ada di samping saya nih, ada seorang pasangan mau datang mau bercerai, saya mau bilang supaya kau nggak dua-duanya hidup berzina, kau menikah lagi kau berzina, kau jangan bercerai. Makanya kau harus setia sampai mati. Rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera yang Yeremia pasal 29:11. Bukan rancangan kecelakaan. Perceraian itu kecelakaan. Iya. Dalam suka dan duka kita tetap setia sampai mati. Betul, ya, saudaraku. Sekalipun nanti berubah nih, kegantengan suami kita berubah. Dia sudah mulai keriput, mata sudah mulai katarak, kacamata sudah mulai tebal, begitu. Sudah rambut sudah mulai putih, begitu. Istri sudah mulai gemuk, mengembang ke kanan dan ke kiri seperti adonan roti, begitu kan? Tetap dia istri yang terbaik buatmu. Begitu, dia pasangan yang terbaik, begitu. Jadi jangan karena lihat casing sudah mulai kurang-kurang bagus, begitu. Kemudian kita cari casing-casing yang mulai bagus, begitu di luar. Wah, salah besarnya. Jaga mata. Karena mata ini pelita tubuh. Mata ini bagus, teranglah semua hidupmu. Saudara, juga pernikahan kawin anak domba Allah. Saudara di bumi ini itu baru menikah sama teman pewaris ya, teman pewaris di dalam kerajaan sorga nanti. Tapi saudara, ini latihan di bumi ini, latihan kita setia nggak sama pasangan kita. Kalau kita sampai setia sama pasangan kita sampai mati, nah lalu ada perkawinan anak domba Allah. Nah kita pasti terangkat karena di bumi kita udah dilatih tetap setia apapun dalam suka dan duka. Nah begitu pernikahan anak domba Allah, kita bisa berhak datang ke pernikahan itu, dan itu yang Tuhan mau, tetap setia sampai mati ya, sama pasangannya, sama imannya, tetap setia. Kesetiaan itu benar-benar itu Pak, benar-benar diuji ya. Kesetiaan itu nggak main-main. Karena jadi, mana memang gitu. Sebenarnya gini, pernikahan itu juga gambaran daripada hubungan kita kan dengan Tuhan Yesus sebagai mempelai perempuan. Seperti Kristus mati, taat dan setia sampai mati. Kita pun sebenarnya begitu. Kita harus juga begitu. Ini makna teologis yang dalam ya, begitu. Artinya kalau kita mengerjakan sesuatu buat Tuhan, ya, kesetiaan itu menjadi sebuah hal yang paling penting. Begitu. Ya, betul. Iya. Itu yang harus kita pegang. Jadi jangan main-main bagi saudara yang ingin masuk sorga. Saya kembalikan, yang ingin masuk sorga.
pernikahan saudara dipertahankan. Cari orang yang rohani, ya, cari bapak rohani, ibu rohani untuk menyelesaikan masalah saudara. Ya, jangan juga didiamkan. Kalau didiamkan cakar-cakaran terus. Begitu cakar-cakaran ribut terus, tapi saudara berdoa sama Tuhan ingin diberkati. Firman Tuhan bilang, apabila kamu hidup rukun, maka berkat Tuhan bisa turun. Kalau saudara ribut terus, mana bisa turun berkat Tuhan seperti itu. Ya, jadi saudara mulai harus ada salah satu yang ngalah dulu untuk sementara ya. Ada yang bertanya silakan, yang bertanya melalui chat atau yang bertanya melalui StreamYard. Ada, oke. Ada yang mau didoakan? Oke, Pak. Kalau sudah, kita selesaikan di sini, Pak. Nanti kita akan berbicara lebih dalam lagi tentang perceraian ya di yang akan datang. Bagi saudara yang ingin minta didoakan, ingin konseling, silahkan ya, kami membuka tim konseling untuk didoakan, untuk dibina imannya kembali supaya tahu akan firman Tuhan. Silahkan saudara chat ke sini ya. Oke, Pak Pendeta tolong didoakan buat semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di channel YouTube Betani Jakarta yang sedang sakit, khususnya juga yang sedang memerlukan pekerjaan ya, belum dapat pekerjaan sampai hari ini, yang pengen usaha juga belum bisa punya usaha yang menetap seperti itu. Juga doakan bangsa dan negara kami sekarang ini ya Pak ya. Lalu doa berkat silakan Pak. Iya. Jadi yang sakit yang pertama ya Bu ya. Yang pertama yang sakit ya. Yang sakit. Yang kedua banyak. Pekerjaan ya. Ya, pekerjaan, ekonomi, rumah tangga. Terus buat rumah tangga yang masih berantakan nih Pak. Atau rumah tangga yang sudah bercerai, bagaimana sikapnya tadi Pak Dedi sudah terangkan seperti itu. Ya. Ya. Oke, baik Bu. Oke, silakan. Ya, mari Bapak Ibu Saudara semua dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, puji Tuhan ya, kita sudah akan mengakhiri pengajaran kita malam hari ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk kita mendukung di dalam beberapa pokok doa yang sudah tadi dibacakan ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita sama-sama tundukkan kepala. Kita mengaminkan setiap doa yang kita naikkan untuk semua saudara-saudara kita tentunya. Terima kasih Bapak yang baik, sekali lagi Tuhan, sebelum kami menutup acara channel kami Betani Jakarta Tuhan, di dalam seri pengajaran, terima kasih buat pengajaran malam hari ini Tuhan. Kami sudah banyak mendapatkan Tuhan, pelajaran penting, bagaimana Tuhan kami mengatasi setiap persoalan di dalam rumah tangga dan juga terhindar daripada perceraian ya Bapak. Kami tahu Tuhan Engkau membenci perceraian Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak mau melakukan itu karena keegoisan, karena mungkin Tuhan, karena harga diri atau dengan alasan-alasan apapun juga. Kami tahu Tuhan di dalam pernikahan ada banyak perbedaan. Bukan hanya perbedaan pendapat, tetapi juga Tuhan perbedaan latar belakang, budaya, agama yang sebelumnya mungkin Tuhan. Didikan orang tua, mungkin pengaruh sosial, bahkan juga pendidikan Tuhan. Tetapi Tuhan itu bukanlah menjadi sebuah hal yang harus kami pertentangkan, menjadi alasan utama di mana orang boleh melakukan sebuah proses perceraian. Ampuni, mungkin kami pernah berkata Tuhan, saling mengatakan untuk bercerai. Kami tarik kembali perkataan itu Bapak. Dengan kuasa darah anak domba Allah kami yakin setiap perkataan-perkataan kutuk kiranya dapat dibatalkan dengan kuasa darah Yesus, sehingga kutuk yang harusnya menimpa kami ya Bapak, kami terhindar dan kami tidak mengalami itu, dan kutuk berubah menjadi berkat. Terima kasih Bapak yang baik, malam hari ini hamba dan semua tim Betani Jakarta berdoa buat setiap jemaat yang sakit Tuhan. Apapun sakit yang mereka alami hari ini ya Bapak, mulai dari sakit ringan, mungkin dari sampai dengan sakit berat ya Bapak. Kami percaya kami punya Tuhan yang hidup. Kami percaya kami punya Tuhan yang dahsyat. Mujizat-Mu masih selalu ada bagi kami Tuhan. Setiap kami yang berseru memanggil nama Tuhan, kami yakin dengan iman kami Tuhan mendengar.
Dan apa yang menjadi pengharapan kami juga yakin Tuhan, harapan kami tidak akan pernah sia-sia. Karena Engkaulah Allah yang merancang kehidupan kami, masa depan kami dengan masa depan yang terbaik. Bahkan ketika kami sakit sekalipun, Engkau bisa menyatakan mujizat-Mu secara langsung Tuhan. Bahkan Engkau juga bisa memakai para medis, dokter, dan ahli-ahli lainnya Tuhan. Untuk Tuhan pakai menjadi saluran berkat. Sehingga setiap kami yang sakit, kami disembuhkan oleh Tuhan. Dan kalau kami sembuh Tuhan, ingatkan dan ajarkan kami Tuhan untuk kami bersaksi betapa hebatnya kuasa Tuhan. Betapa kasih Tuhan begitu besar bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Setiap kami Tuhan yang sakit dengan organ-organ tubuh yang rusak Tuhan. Kami percaya Bapa, ada mujizat yang nyata. Ada organ-organ tubuh yang Tuhan kembalikan dengan baik. Ada campur tangan Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena yang tidak mungkin itu adalah bagian yang daripada Tuhan. Kami tetap, Tuhan, bagian kami adalah tidak pernah berhenti untuk kami berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat mereka yang sakit, mulai dari anak-anak mungkin Tuhan, sampai mungkin orang yang dewasa, mungkin sampai orang yang sudah lanjut usia. Semua kami tahu Tuhan, kalau kami sakit, itu bukan berarti Tuhan menghukum kami. Tetapi lebih-lebih ketika kami sakit, itu adalah bagian kami untuk kami mempraktekkan iman kami yang besar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami juga berdoa bersatu hati bersama-sama. Berdoa bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, baik yang ada di Betani, Jakarta, maupun setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran ini Tuhan. Bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan ya Bapak, kami percaya Tuhan menyediakan lapangan pekerjaan yang tepat, yang cocok dengan pengalaman kerja mereka, dengan latar belakang pendidikan mereka ya Bapak. Sehingga Tuhan setiap kebutuhan-kebutuhan mereka ya Bapak, yang hari ini Tuhan mungkin masih belum dapat terpenuhi dengan pekerjaan yang Tuhan berikan, semua dapat terselesaikan perlahan-lahan dengan baik, dan semuanya akan terpenuhi dengan baik ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kalaupun kami dipercayakan untuk kami mendapatkan sebuah pekerjaan, kami ya Tuhan akan melakukan yang terbaik. Apa yang kami kerjakan seolah-olah bukan buat kami, tetapi seolah-olah buat Tuhan. Kami kerjakan ini dengan senang hati, dengan ucapan syukur, dengan sungguh-sungguh. Karena ketika kami bekerja itu adalah bagian daripada ibadah bagi kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati para pengusaha Tuhan, hamba-hamba-Mu yang selalu mendukung Tuhan. Pelayanan-pelayanan hamba-hamba Tuhan. Baik yang ada di daerah-daerah terpencil Tuhan. Bahkan juga yang selalu mensupport pelayanan visi maupun misi daripada Gereja Betani Jakarta. Khususnya juga Tuhan untuk bulan ini akan melakukan kegiatan bakti sosial Tuhan, yang akan menyalurkan berkat Tuhan ke tempat-tempat yang membutuhkan, baik ke panti jompo, panti asuhan, bahkan sampai rumah pemulihan bagi para penderita sakit jiwa ya Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri Allah yang menyediakan. Tuhan, kami percaya Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan Tuhan bagi mereka. Ketika kami diberkati, kami bahagia dan bersyukur, karena kami juga boleh menjadi sangat berkat bagi mereka. Biarlah Tuhan, apa yang kami terima Tuhan selama kami hidup, menghindarkan kami dari sifat tamak, dari sifat celaka Tuhan, yang selalu dipuaskan untuk segala sesuatu yang bersifat duniawi. Kami tolak itu semua di dalam nama Yesus. Karena kalau kamu hidup, uang kami adalah uang Tuhan. Uang yang kami terima untuk kami jadi berkat, untuk kami salurkan buat saudara-saudara kami yang membutuhkan, bahkan untuk pekerjaan-pekerjaan gereja-gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati mereka berlipat kali ganda, para hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang penuh perhatian, penuh kasih, yang sudah menabur Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan yang memberkati, membalas berlipat kali ganda. Apapun yang mereka butuhkan, semua disediakan oleh Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan dalam bisnis usaha mereka, semua Tuhan buat berhasil. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, untuk rumah tangga hamba-Mu Tuhan. Setiap jemaat Tuhan, baik itu hamba-hamba Tuhan, mulai dari gembala, rekan-rekan pendeta Tuhan, tolong mereka Tuhan, supaya mereka bisa menjaga komitmen pernikahan mereka, janji pernikahan mereka dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Hormat tidak Tuhan terbawa oleh rasa amarah, dendam, emosi yang berlebihan Tuhan, sehingga saling menyakiti satu dengan lainnya Tuhan, dan tidak bisa mengampuni, sehingga pada akhirnya mereka harus bercerai. Tuhan, kami tolak semua di dalam nama Tuhan Yesus. Taruh pikiran Kristus di dalam pikiran kami Tuhan, dan hati Kristus di dalam hati kami, supaya kami punya hati yang mengasihi, dan pikiran itu menjadi pikiran yang jernih, pikiran yang positif. Sekalipun ada sesuatu yang negatif, kami ubah
pikir hal-hal negatif itu menjadi sesuatu yang positif di dalam pikiran kami, Tuhan. Berkati suami kami, istri kami, Tuhan. Suami yang bekerja, suami yang berbisnis, semua disertai diberkati Tuhan. Istri yang bekerja, bahkan juga istri yang ada di rumah, yang mengurus rumah tangga, mengurus anak, semua juga diberkati Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan bagi semua rumah tangga, hamba-hambamu, anak-anakmu, jemaatmu Tuhan, supaya rumah tangga ini boleh menjadi rumah tangga, menyatakan kesaksian bagi banyak orang. Membangun mesbah keluarga yang memberkati ya Tuhan. Dan juga Tuhan, hamba berdoa ampuni ya Bapak setiap pasangan-pasangan rumah tangga yang hari ini mengalami konflik. Tuhan, lewat pengajaran malam hari ini bukakan kesadaran mereka, sudut pandang mereka tentang pernikahan. Bahwa tidak ada satu kata pun di Alkitab yang memperbolehkan apa yang dipersatukan Tuhan boleh diceraikan oleh manusia. Dan Engkau sendiri Tuhan menyadarkan itu bagi mereka. Supaya mereka akhirnya berbalik daripada jalan-jalan yang jahat kepada jalan-jalan yang baik. Dan mereka boleh saling bertemu, mengampuni dan menerima setiap kekurangan kami. Bukan untuk saling menjatuhkan, saling melemahkan, tetapi untuk saling membangun, menasehati, dan membahagiakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anak mereka Tuhan, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Menjadi anak-anak yang melayani Tuhan, punya masa depan yang terbaik, pendidikan terbaik di dalam dan luar negeri. Tuhan siapkan dengan baik. Berkati para mertua Tuhan, berkati orang tua, semua ada di dalam rancangan Tuhan dan juga kebaikan Tuhan. Tuhan, hamba juga berdoa bagi bangsa negara kami, Bapak. Berkati Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Kiai Haji Maruf Amin, beserta semua jajaran menteri Tuhan. Bahkan juga Tuhan berkati juga DPR, MPR, DPA, BPK, dan juga Tuhan lembaga-lembaga negara lainnya Bapak. Semua ada di dalam kendali Tuhan. Semua ada di dalam kebaikan Tuhan. Berikan hikmat-Mu Tuhan kepada pemimpin-pemimpin kami. Supaya mereka dapat menjalankan tugas ini dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dengan hormat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan orientasi pekerjaan yang mereka kerjakan semuanya berpusat kepada kesejahteraan rakyat. Ampuni Tuhan, mungkin terjadi seringkali Tuhan kesalahan-kesalahan. Ada oknum-oknum Tuhan yang berusaha untuk memecah NKRI. Kami berdoa Tuhan, sadarkan mereka, ampuni mereka ya Bapak. Berikan kami kepekaan untuk kami bisa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dengan baik ya Bapak. Kami berdoa buat Papua, ada damai shalom Tuhan atas Papua. Kami berdoa Tuhan, tidak ada konflik bersenjata yang mengakibatkan begitu banyak korban ya Bapak. Kami tidak ingin terjadi korban di antara kedua pihak, baik NKRI maupun kepada kelompok OPM ya Bapak. Tapi kami berdoa kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang hadir memediasi. Sehingga ada cara-cara yang lebih baik lagi ya Bapak. Dalam bentuk perundingan ataupun dialog ya Tuhan. Untuk menghindarkan daripada pertumpahan darah ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, Indonesia ada di dalam kendali Tuhan. Akan ada keamanan daripada Tuhan. Kami berdoa buat calon-calon presiden yang sudah dipilih Tuhan. Agar kiranya Tuhan mereka dapat menyampaikan visi misi yang semua untuk kemajuan bangsa negara kami. Jauhkan bangsa kami dari perpecahan. Termasuk untuk Pilpres maupun juga untuk Tuhan pemilihan anggota DPR, DPRD Tuhan tahun depan semua dapat berjalan dengan baik, ada di dalam keamanan kendali Tuhan. Berkati TNI Polri kami untuk tetap solid Tuhan, menjaga keutuhan bangsa negara kami. Berkati gereja-gereja Tuhan, semua lintas sinode Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan, semua Tuhan penginjil-penginjil, baik yang di kota besar, bahkan sampai daerah pulau-pulau terluar, semua di dalam berkat Tuhan. Bapak, sebentar kami akan mengakhiri pengajaran ibadah kami malam hari ini ya Tuhan. Kami kembalikan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan sisa waktu kami untuk kami beristirahat ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menjaga, melindungi kami dengan malaikat Tuhan. Ketika kami beristirahat, besok pagi bangunkan kami dengan kekuatan kesehatan tubuh yang daripada Tuhan. Untuk kami melaksanakan tugas tanggung jawab kami, aktivitas kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, buka hatimu, pandang wajah Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat yang daripada Tuhan. Jemaat kekasih-kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, Tuhan selalu menyertai dan melindungi engkau. Engkau akan terus dijaga oleh Tuhan dan penjagaan Tuhan sempurna atas hidupmu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah bisnis usaha pekerjaanmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah mertuamu, diberkatilah gerejamu, diberkatilah pemimpin rohanimu, diberkatilah segala sesuatu yang sedang kau persiapkan. Tangan Tuhan menolong dan menyertainya dan membuatnya berhasil. Terima kasih berkat Allah Bapa kita di sorga. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, penyertaan Roh Kudus akan terus menyertai kita semua malam hari ini. Mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan permai, menjemput kita semua, menjadikan kita pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang percaya dan diberkati, bersama-sama kita katakan,
Amin. Tuhan Yesus